kenal pribadinya, profilnya. Jadi ini soal Alkitab kan kita mesti hati-hati karena ini bukan hal yang main-main. Tentang kebenaran firman Tuhan itu memang kita minta tuntunan Roh Kudus yang punya Alkitab itu sendiri yang jelaskan ke kita sesuai dengan panggilan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di berbagai tempat itu kita punya panggilan yang beda-beda. Kalau kita di Indonesia panggilnya Bapa, orang di Inggris mungkin God atau Lord Jesus. Ini barusan kita bahas Yahweh. Ini sebutan untuk orang Ibrani. Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani yang juga disebut tetragrammaton atau Yahweh tadi. Saya rasa begitu dulu. Terus saya dari tadi kayak ingin menjawab pertanyaan dari Pak Ko Aziz. Pak Ko Aziz ini sebelumnya ada pendeta siapa tadi? Terus Pak Aziz bilang kenapa sih murid-murid saat itu waktu Tuhan disalib, ya kan? Yesus disalib kok mereka tidak lakukan sesuatu. Kalau di ini pasti ada yang namanya pembelaan. Kok Aziz sepertinya lupa kalau Tuhan tidak perlu yang namanya pembelaan manusia. Lalu ada satu hal di sini yang mungkin tapi jangan meninggal juga dong. Tuhan jika Yesus itu bukan pembunuh, kan begitu. Disitulah terbukti Yesus itu bukan pembunuh, tetapi YHWH memang pembunuh. Begitu. Iya betul Bu. Sampai dia tinggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Begitu berharganya satu jiwa. Ini masa anak kecil yang menyusui juga dibunuh? Salah apa mereka itu? Itu buktinya YHWH itu bukan Yesus. Yesus yang dibunuh ya Bu ya. Memang dibunuh, bunuhlah semua. Itu bilangan 31, 17. Bahkan di ayat-ayat yang lain juga. Yang kedua, YHWH ini pelin-pelan. Ya, begitu sakralnya lah si Mesak menyimpan mengagungkan YHWH. Sementara kok sama Kok Benny sama Kok Aziz izin ya. Ini di sini Bu izin sebentar. Saya ada kajian dulu bentar. Ini ada Bro Mesak sama bentar Pak Bang Abu, nanti lupa aku. Iya bentar izin sebentar ya. Ini ada Bang Kanelo juga 3 Kristen ya. Saya harap tetap kondusif, diskusi dengan baik, pakai data ya. Tidak ada penghujatan. Tetap kondusif kok izin ya. Mungkin setengah jam atau 40 menit lah. Insya Allah dalam. Ya. Abu ya, bukan momot Abu ya. Abu ya. Oh, siap. Siap kok, siap. Ya. Lanjut Bu, silakan Bu. Terus Bu. Hampir lupa ini kalian. Ini udah orang tua yang ngomong ini. Lupa. Tiku. Nah, jadi bentar. Yesus itu YHWH itu bukan pribadi Yesus, karena Yesus mengatakan jauh sekarang aku tidak pernah berubah, kan begitu. Masa mau dibuat Yesus yang nggak bisa kuterima masalah mesum itu loh. 32.000 dapat mereka dari Midian. 32 lah jatahnya YHWH. Wajarkah itu Tuhan? Tidak. 32.000. Saya di sini bukan mau merendahkan, saya bukan mau merendahkan orangnya ya, tapi sosok yang selama ini saya pun 45 tahun saya mengagungkan itu. Hampir keluarga saya itu pecah loh. Karena apa? Saya begitu fokusnya pelayanan kepada Yahweh. Bayangkan kalau saya puasa nggak bisa disentuh suami. Itu. Ya. Tapi ya puji Yesus lah saya keluar dari situ, hidup saya ringan. Hati-hati loh, ajaran Yahweh itu kejam. Bu, makanya dikatakan barang siapa mengasihi aku lebih dari nyawanya sendiri, istri suaminya, itu bukan ajaran Yesus, itu Yahweh itu. Jadi harus dideteksi mana yang kejam-kejam itu, perbuatan setan itu. 32.000 Tuhan minta separuhnya. Ya nggak tahu perawan yang diapain juga nggak tahu. Sama Tuhan Allah di Bible. Bacalah bilangan 31 itu, bilangan 31 coba dibaca. Nomor 35 sampai 40 itu di situ jelas. Jadi Ibu Boruni salah mengaplikasikan Alkitab itu dalam hidupnya. Kenapa? Alkitab soal firman Tuhan ini, Tuhan dia mau menyatakan kepada kita manusia bahwa hal yang bagi dia serius itu tidak bisa ditentang oleh manusia.
Karena soal kudus, soal suci, dia itu kudus dan suci tidak bisa campur aduk. Dia bukan seperti misalkan Kau bilang pasar. mesum, Pasar Mesak. itu, nih dengar Kudus dulu kau bilang sebentar. Mesak, bahkan membunuh Kudus kau bilang. Pasang dulu akal budimu itu. Kewarasanmu itu pasang dulu. Kau bilang itu Kudus. Aduh, hati-hatilah kau itu. Oh. Kau bela lagi si Yahweh yang mesum itu. Udah aku bilang sama kamu, pijak-pijak itu dalam nama Yesus Yahweh itu. Paham kau? Kau expose lagi dia. Ibu-ibu memperjelas itu 32.000 digagahi. Tidak apa-apa, saya tidak Kenapa, bisa membantah 32.000 karena setiap digagahi. kita kan diberikan hikmat. Yang kedua, free will, namanya hak bebas. Tapi satu hal saja, Alkitab ini memang dia sudah menjelaskan banyak hal di sana. Mesak, Hak bebas, kita diberikan hak bebas untuk berpikir dan menilai bagaimana Alkitab itu menjelaskan kepada kita. Namun, satu hal yang penting adalah apa yang saya yakini, apa yang saya imani, itu yang bagi saya itu benar. Tapi Mesak, Karena Mesak, secara ini Mesak. manusia, saya tidak bisa punya hak untuk menentang Alkitab karena ini kitab yang suci. ya, Mesak, woi. Iya, Ntar gak gue halo. ngomong, woi. Kau bilang suci. Ya silakan, Parah kau Pak Mesak. Aziz. Kalau Ko Aziz ini profilnya apa? Biar jelas juga. Saya ini tukang latih kuda. Bukan, maksudnya untuk status, maaf kalau agama, Kristen Oh. kah? Saya Muslim, mantan oten saya mah. Dulu oten dulu. Sabar, oten itu apaan ya? Saya baru Orang sebutan Kristen. ini agak tidak masuk dalam. Oten itu apaan oten? Orang Kristen. Kristen. Ya udah Kristen aja, jangan oten lagi. Itu singkatan, kelamaan. Oh, nggak apa-apa, sudah Tapi abang. enggak, itu bentar, kata Bu Boroni 32.000 itu digagahi. Tiga 32.000 lah perawan yang dibawa, Bang. Jatahnya YHWH 32. Ini Apa nggak tuh bisa 32 saya apa? terima. 32 apa? Diapain lu? 32 wanita perawan jatah YHWH Dibawa yang ke dirampas mana? dari Midian. Itu Dia dibawa dihilangin perawannya. ke kemah mereka lah. Kau pun lucu, mau dibawa kemana? Sebentar, ini di kitab mana sih? Coba tunjukin, ada datanya enggak? Bilangan 31. Bilangan 31 Buka lah. ya. Bu, itu dipakai semua ya, Bu. Saya Itu nggak dibaca- pakai, Bang. Itu saya buang itu. Enggak, maksudnya 32.000 itu dipakai semua, maksud digagahi. Itulah di kau ini. Ya Tiga pasti satu. lah namanya Gak prajurit usah kan. diperjelas lah. Prajurit kan bulan pada puasa ada 31 ayat ini. berapa sih? Oh, Bilangan Ayat 31 ya? 17 itu dulu kau baca. Ayat Ayat 17. 17. Bunuhlah semua. Tidak, yang tadi perawan-perawan tadi. Dah. Tadi bilang. Ayat 40 jatah YHWH 32. Upeti. Bilangan 31 ayat 40. Gue gak pernah baca Bible rupanya ya. Dan orang bukan nggak baca Bible. Ini kita bicara ini soal Alkitab itu kan tadi sudah saya bilang hal yang kudus suci, bukan kita baca Quran. Jadi Apanya bedakan ya. kudus? Emang Harus dari bedakan. mana Harus bedakan. judulnya itu Jangan kitab suci asal-asalan, dari harus mana? bedakan. Yang kalian bahas ini kan tentang isi di dalam Alkitab kan. Apanya? Sumbernya itu kita Dia harus bagi si jelas Mesak juga. ya memang suci supaya jangan Karena dibaca kalau salah orang kan gitu. pun, ya kalau salah pun kita akan sesat juga. Saya juga akan sesat kalau saya salah-salah di sini. Jadi saya harus hati-hati. Saya kan imannya orang Kristen, halo, pengikut Kristus. Jadi saya harus hati-hati juga baca Alkitab. Minta Roh Kudus yang punya Alkitab ini untuk jelaskan ke saya juga. Saya tidak bisa. Alkitab Roh Kudus dari Parah mana? Salah kau. kan? Roma yang sudah meracik Pede itu kali paganisme terbesar. Oh, saya pede. Saya anak Tuhan Yesus. Kalau situ tidak Ya, terima pasti kasih itu kalah, iri. Tuhan Yesus atau Ngomong aja Yahweh. terbuka, Kau kan saya teritu. transparan. Jangan mutar sana mutar sini. Sekarang sampai cari apa dalam Bible kalau bukan cari kebenaran, ya kan? Bacalah, kapan Dan kau ini baca sudah kau cerita ditulis aja. sejak Baca. dulu. Akan ada orang-orang semacam sampean yang nanti mencari kebenaran. Lewat mana? Tetap Jadi lewat mau kau bela Alkitab. lagi YHWH yang mesum itu? Hah? Mau kau bela lagi tuh?
Saya mau tanya dulu ke Borudi. Borudi Mau kalian lari kemanapun, bahasnya tetap larinya cari kebenaran di Alkitab, apapun itu. Jadi saya mau jangan- tanya jangan ke ini, Borudi dulu. Nah, Ini sebentar kita clear dulu nih, saya masih belum masuk soal yang ini tadi bilangan 31 ayat 40 tadi Bu. Siapa Gimana tadi mau bilang soal masuk? Kau kan perawan-perawan kudus tadi? dulu. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Bagi Tuhan Lalu? kan? Bagi Yahweh 32 orang upeti jatah. Kau. Coba baca di ayat Untuk sebelumnya dulu apa coba. jatah 32 ini? Coba Yang perawan Ibu pula. baca di ayat sebelumnya ini kan ada kaitan-kaitan. Ayat ini kan tidak. Udah aku baca tuh, itu tugasmu lah, nggak usah kau suruh baca aku lagi tuh. Jijik aku baca itu. Kok jijik ini Alkitab loh. Yang kau bilang tadi Enggak, kudus tadi kan? gini bro, Kau baca gini lah bro. kitab kudus itu. Bro Masak sama Bro kalau Kanelo. memang Ya sebentar. Bro Masak sama Bro Kanelo ini tahu nggak background Ibu Boruni ini sebenarnya apa? Background sebelumnya tahu nggak? Beliau ini Saya sebagai tidak apa? tahu apakah dia Nah seperti yang makanya dimaksudkan dalam Ya, firman kalian ini Tuhan kan masih bahwa pohon jemaat. ara. Jadi gini. kalian ini masih jemaat. Ibu Bro Dengar dulu. Boruni Oke, ini oke. sudah seorang pendeta. Oke, Karena saya dia tahu. baca, dengar dulu. Karena dia baca di Bible itu banyak sekali yang bertentangan dengan pikiran dia, makanya dia keluar dari kependetaan, mengundurkan diri. Gitu loh. Dia menjadi Kristen sejati, yaitu pengikut Yesus. Itu yang dia maksud. Paham nggak? ya artinya poin pentingnya dari pernyataan saudara itu adalah Ibu Boruni itu membaca dan kemudian bertentangan dengan pikirannya sendiri. Bagus sih. Itulah Jadi tadi Ibu saya Boruni bilang, ini bukan Alkitab ini kalau jemaat kita salah biasa yang baca, kita baca-baca salah terus dia dan tafsir kita- sendiri, dia atur sendiri, bukan. Dia ini sudah pernah jadi seorang Kita bisa sesat kalau kita salah baca dan bertahun-tahun dia mengartikan jadi seorang sendiri. gembala gitu loh. Saya mau tanya dulu ke Ibu Boruni, boleh nggak? Silakan bro, silakan. Ibu Boruni, Salah baca bisa sesat. Itu saja kalau tanpa Apakah- tuntunan Roh Kudus. apakah kalau Allah membunuh itu salah? Salah, karena dia mengajarkan jangan membunuh, kan begitu. Salah, berarti tidak konsisten. Hukum apa yang berlaku untuk Tuhan? Hukum apa yang bisa menyalahkan Tuhan? Hukum apa yang untuk menyalahkan? Apa itu Bang, maksudnya? Coba diulang Bang. Apakah ada hukum yang bisa menyalahkan Tuhan atau hukum yang bisa mengatur tentang tindakan daripada Tuhan? Ya, perkataan atau peraturannya sendiri yang menyalahkan dia, begitu. Tuhan itu membuat hukum, tetapi hukum itu tidak berlaku untuk dirinya. Hukum itu untuk manusia. Bagaimana Anda menilai Tuhan dari perbuatannya? Pakai hukum yang mana? Itu kan salah satu barometer kita mendeteksi benarkah itu Tuhan yang benar, benarkah itu Tuhan yang sesungguhnya, begitu Bang. Tidak ada Alkitab kapasitas ini saya untuk menghukum kudus. Tuhan. Tetapi tetap tidak bisa. Berkata Anda akan dipermalukan sendiri sama Alkitab. Ini kudus, hati-hati saya bilang. Ini bukan koran. bukan Siapa mainan. bilang kudus? Itu kitab kudus, paham kau? Banyak yang kotor di Tuhan yang berkati Ibu Boruni, siapapun Anda, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati Anda. Itu tugas saya untuk Ya memberkati aku orang yang kan mengutuk, borunya yang aku. mengucilkan Ngapain kalau apapun kau itu. berkati aku? Memang Yesus sudah memberkatiku. Kau siapa yang memberkati aku? Memang aku boruni Yesus. Saya muridnya. Gak perlu kau bersembunyi di balik doa-doamu itu. Yang jelasnya selamatkan dirimu. Apakah masih kau percaya si Yahweh itu? Sehingga kau katakan kitab itu kudus. Yang kudus itu adalah Yesus. Bertahu kau? Bukan kitab. Kitab itu manusia yang nulis. Bukan Yesus. Itu pun gak sadar kau. Makanya sampai kau kasih persembahanmu sama pendeta. Atau kau majelisnya gak tahu aku. Sedangkan ajaran Yesus apa? Yang kubutuhkan ialah belas kasihan. Bukan persembahan. Kau klaim itu. Kalau kau memang percaya kepada Yesus, tingkat kasihanmu pasti tinggi. Orang rendah pun kau pedulikan. Itu ajaran Yesus.
bukan pendeta yang kau kasihani atau gerejamu yang kau perindah. Itulah kau menafikan orang Kristen. Gak tahu mana ajaran Yesus, mana ajaran Yahweh. Padahal ajaran Yahweh itu apa? Termasuk gereja, pendeta. Yesus mau supaya kau koneksi langsung dengan dia, bukan perantara pendeta atau kau jadi pendeta. Makanya Jadi barusan ibu buang itu jabatan itu. balik kata. Jadi ibu sudah pisahkan Kok bolak-balik Yesus, Yahweh, dan kata? Allah. Tapi barusan ibu jelaskan lagi sama lagi. Saya udah bilang Alkitab itu mau bahas ke kiri ke kanan mau ke ujung manapun, semua ini berkaitan. Jadi ibu, saya minta maaf Nggak saja. ada berkaitan. Nanti Kamu salah aja yang ngomong mengaitkan ibunya. itu. Tidak boleh Begini begitu, Bang Mesak, begini harus Bang Mesak. konsisten. Ibu Boruni ini setelah membaca kitab Perjanjian Lama dia merasa kecewa dengan perbuatan Tuhan. Tidak Karena apa-apa. di dalam Itu perjanjian. kan free will kita tidak bisa tertutup, tidak bisa tertutup. Ya, justru itu makanya saya bilang tadi bahwa dengar. Ini penting. Satu-satunya kitab yang menjelaskan tentang pribadinya sendiri tanpa menutup segala apapun hanya Alkitab. Dan itu kebenaran, dia tidak mengungkap hal yang lain, dia tidak bisa berbohong. Satu-satunya yang mengungkap tentang jati diri dia sendiri itu Alkitab. Masak kalau kamu lu salah ngomong baca tanpa- berlebihan, Jadi kau terlalu bilang berlebihan pribadinya bro. Yesus mesum, kau merendahkan Yesus, kau Mesak. Kok Oke, merendahkan? Ibu Boruni, izin saya boleh bicara sama Mesak ini. Dari Jadi tadi dia dia tidak ngomongnya bisa kayaknya berbohong, tinggi Alkitab kali dia masalah tidak bisa Bible itu. berbohong. Dia memang menjelaskan tentang Bible nggak pernah hal yang bohong. real. Baik, udah coba Anda Jadi kalau mute kita dulu salah ya. baca, kita salah mengerti, Iya, salah oke. aplikasikan tanpa tuntunan Roh Kudus, kita bisa saja Iya, sesat, Roh bisa Kudus, salah. Roh Kudus Jadi terserah kau lah hati-hati itu. soal Alkitab bukan kayak baca koran, baca buku. Ko Ajis, Harus Ko Ajis, kita besarin minta saya, Ko Ajis. tuntunan Tuhan. Ko Ajis. Nih, kalau gini. Tahu kan pohon ara? Di Alkitab kan sudah jelas bahwa pohon ara itu dia akan diberikan berapa waktu lagi, entah 1 tahun, entah 10 tahun. Kalau dia tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu pohon itu Mesak, bukan manusia. Itu pohon Jangan kau bikin jadi perumpamaan. dibunuh. Kita itu kalau Perumpamaan iya, kita kalau kan nggak manusia. berbuah, kau pun dicampakkan Pikiran kau ke kita tak neraka. terbatas Itu buahnya. sama Tuhan. Tuhan itu tak terbatas pikirannya. Kita ini terbatas. Jadi Tuhan itu masuk ke dalam pikiran kita, dunia kita ini untuk membawa yang namanya perumpamaan supaya kita tuh mengerti. Karena Tuhan tuh tak terselami. Ya iya Kalau sudah. dia Mesak. jelaskan pakai cara dia, kita ini yang pusing karena kita akan bertanya-tanya. Padahal sudah Enggak, jelas. kamu klaimnya gini bro Masak ya. Dari nada bicaramu itu, kamu itu klaimnya berlebihan tapi nggak ada ilmunya gitu loh. Kamu tuh klaimnya Nggak ada berlebihan tapi nggak ada ilmunya, kosong. Mesak. Nah sekarang kalau memang ke Alkitab menurut kamu Bible itu sudah kamu bilang tadi apa? Sempurna, semua diceritakan begitu ya. Baik, saya iyakan. Cuma kau bantah data saya satu puji ini Tuhan, ya. haleluya. Terima kasih. Suara Beni. Iya. Tuhan berkati. Sebelum itu kau bantah dulu ini. Saya menuduh ya saya menuduh loh. Saya bukan ini. Kok kita putar balik kiri kanan tetap ada pengakuan dari mulut bibir kita yang satu Iya, barusan Bro tenang Beni sudah aja sampaikan. dulu. Dan Gantian puji dulu, Tuhan, Tuhan disimak berkati dulu. sampean. Mesak. Saya bilang mau ke kiri ke kanan tetap ada Mute dulu, pengakuan Jis. Tuhan berkati. Kalau nggak bisa diam. Mesak, coba didengar dulu satu-satu tuh. Kok ini ya, Bro Benny kok nyerocos juga saya mute ya. Saya kayak semalam Ya, jadi saya admin. siap. Oke. Ya. Gantian dulu, Bro Benny dulu Bang Mesak. Ini kitab Matius ya. Ayat 18, pasal 18 ayat 11. Betul ya? Kau punya Alkitab kan di situ, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bunyinya seperti itu. Kau baca baik-baik kitabmu ini. Apa katanya? Apa katanya di sini? Kau bilang itu firman Tuhan. Ayat ini tidak asli. Tidak asli itu apa kalau persamaan katanya? Palsu. Pernah kau baca Terjemahan ini? apa Ayat itu? palsu. Itu kan ada beberapa terjemahan sekaligus. Coba ke yang awal. KTB coba. Ini Alkitab Sabda bro. Ah, yang Alkitab itu. Sabda ini bro. Kamu bisa lihat nggak ini Alkitab Sabda? Hah? Ini yang mengeluarkan siapa ini? Alkitab Sabda ini yang mengeluarkan siapa ini? Yang mengeluarkan Sabda. Yayasan Lembaga Sabda ini. Ya. Sebentar, saya Bukan baca saya yang kitabnya. nulis. Ulang-ulang, Yang nulis coba ini ulang. siapa?
Di mana tadi? Ayat ini tidak asli, kiranya ayat ini tidak asli. Apa dia bilang di sini? Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Kiranya ayat ini tidak asli. Ini firman Tuhan kamu bilang. Iya, itu kitab sabda itu dikeluarkan tahun berapa dulu? Makanya Nenek dibilang lu tidak asli. kiper, nggak usah pakai ngomong tahun berapa. Ini tahun 2020 ini dikeluarinnya, Mi. Iya, 2020. Baca di Alkitab yang asli lah. 2025 nih, kau lihat nih, 2025 sampai 2025 masih berlaku nih. Kau baca nih. Kau baca nih. Dari tahun berapa ini? 2025 sampai 2025. Ini masih berlaku. Cari Nih. Alkitab, sampai cari Alkitab asli baca ya. Iya, Jangan kau baca cuma di sini. dapat buku. Yang kau dapat cuma buku. Karena di buku nggak ada keterangan seperti ini, bro. Paham kau? Sampai baca Alkitab, bahasa Alkitab, tapi Gak cari bahannya dari yang lain. gak usah kau ajari aku. Harus dari Aku lebih sumbernya. pintar dari kau kalau masalah Bible. Masalah Bible. Semua orang pintar baca, tapi tanpa tuntunan Roh Kudus kan. Roh Kudus dari sudah mana bilang Roh tadi. Kudus? Nih, saya kasih tahu lagi kamu. Kok kita baca nggak ini? Ini kitab apa ini? Ini kitab apa ini? Jadi Anda lebih ke Ini iri, kitab makanya apa ini? Roh Kudus. Saya bilang Roh Kudus. Ini kitab apa ini? Enggak, ini kitab apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ini apa ini? Genesis. Iya, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Apa coba? Beraklah kau, jangan cebok. Ngomong kau ketinggian. Ilmumu ternyata nggak ada. Roh Kudus, roh apalah kau pakai di situ. Ini aja kau nggak ngerti. Apa coba apa? Ya apa? Saya tanya sama kau ini apa? Bahasa Indonesianya apa ini kalau diartikan? Terminator, Genesis. Sebentar saya cari dulu ya biar tidak salah ini. Kau baju terlalu tinggi kau ngomong. Dijelaskan sama Ibu Boruni kau Bentar nggak mau bang. ngerti. Jadi Mesak, kalau kau mau baca kitab, satu, Itu jangan asal duduk atau di kamar permulaan. mandi. Yang kedua, jangan coba-coba kau campur sama istrimu, karena kan harus kardus, ya kan? Jadi karena itu buku kudus, nggak bisa kau asal bawa, nggak bisa kau bawa kemana-mana itu, harus spesial tempatnya. Itu, jadi hati-hati kau dengan kata kudus. Yang kudus itu sosoknya siapa? Yesus. Yahweh baru iblis. Ini kudus aja kau aja nggak kudus, baru campur kau sama istrimu, baru kau marahi anakmu lagi, kayak mana itu? Ini yang mau ditanya Kalau apa kau dulu? cuman baru Sampai ke dengerin Genesis ya, Mesak. Sorry tadi Kau saya pernah sebelum baca orang ini? jadi ada Kau yang pernah belanja. baca ini? Mesak, kau pernah baca kitab ini? Hah? Kodeks itu Pernah apa baca lagi nggak? kodeks? Nah kan, Saya nggak cuma baca paham kan? Alkitab. Saya cuma baca Alkitab. Sebenarnya Nggak sudah paham, banyak makanya pengetahuan kau saya dari sana. hanya korban terjemahan LAI. Makanya jangan banyak cakap kau di sini, jangan sok pintar, ya. Wah, kok so pintar. Ini room Jadi diskusi begini. lintas agama yang ada di sini, bukan orang Kita baca sepertimu. gini. Kita bahas kan soal Alkitab, isi Alkitab. Kenapa Anda bawa Bu Boruni, izin Bu. Bu Boruni, kodeks Sinaiticus ini Alkitab bukan Bu? Kitab itu bang, kitab apa jadul? Iya, Kan kitab begini. jadul kan, kitab kuno Anda kan? ini bahas soal Alkitab, Iya kuno. bahas soal isi Alkitab, tapi bawa hal-hal dari Makanya luar dia ini untuk kan hasil mengacaukan framing isi Nah, kan pendeta nggak dia ngerti kan ini. Bu? Terlalu Nggak banyak ngerti kan Bu? Dia bilang ini kodeks Sinaiticus ini bukan kitab katanya Bu. Ya, yang bilang kodeks, yang bilang bukan kitab Berarti dia siapa? nggak tahu sumbernya, sumbernya kan dari sana. LAI itu ngambil sumbernya itu dari sini Bro. Paham kau? Kau paham nggak? Katakanlah kitab-kitab awal itu yang dibawa oleh para penjajah dulu kan, seperti Belanda si Losdekker, baru ditransferkan sama Abdul bin Qadir Mungsi. Bin Abdul bin Qadir Muntri, sebentar Bu. Abdul bin Qadir Muntri itu orang mana Mesak kalau kau tahu? Kenapa? Kau tahu nggak? Abdul Qadir Muntri itu orang mana? Orang mana dia? Itu siapa? Apa pribadinya? Nah kan nggak tahu kan Profilnya kau? apa? Dia Sok pandai ada kau di apa- sini. apa- Makanya apa dari dia buat? tadi ngomonglah inilah itulah sok segala ada. macam, ilmumu nggak ada. Pendeta kau mau lawan ibu pendeta, kau mau lawan ibu gembala. Ngoceh kok nggak jelas dari tadi ngalor ngidul, ditanya nama Abdul Musi kok nggak tahu. Itu penerjemah Alkitab pertama dari Malaya tahun 16, diselesaikan tahun 1800. Nggak paham kan kau?
Ini jangan kau sok pandai kau di sini. Segala bawa Oh, ini roh ini proyek. roh itulah Kondisi ini kau. ternyata proyek. Ternyata kau bodoh, nggak ada isinya. Sinaiticus merupakan kolaborasi internasional Ibu Boruni, betul untuk nggak tadi yang saya menyatukan katakan? kembali, Abdul itu nama menyatukan Abdul tadi, kembali Abdul seluruh Muncir itu betul nggak? Dia dengan penerjemah dari Malaya yang di abad ke-16 sampai 18. Iya. Dia Nah, itu berkebudayaan aja dia nggak paham gimana dia mau menjelaskan isi Bibelnya. Sudah aku bilang tadi, Ibu Iya, saya banyak maksudku Ibu ya lah, kalau memang dia nggak bisa dapat data, kau setidaknya sok-sokan mau ngini dia, kau aneh kau. setidaknya Aneh. spiritual dia harus benar-benar nyata begitu loh. Oke lah kita diragukan dalam data. Spiritual dia memastikannya. Ini kan Ini tetap yang juga dibilang. harus diagung-agungkan Yahweh itu. inilah yang dibilang akhir zaman itu akan muncul nabi-nabi Bentar Mesa, palsu, bagaimana dengan ya, kata Allah yang ada dalam pembesar-pembesar Bible? yang- Masih kau Jadi pakai? ada pengetahuan Mesa. baru yang kalian salah nangkap Oh, sebenarnya. baru. Jadi kalian menyampingkan Yang disampaikan Alkitab. si Ben tadi itu udah Kalian bahas pas itu. Alkitab Sekarang saja, gini. jangan bawa dari luar lagi. Nanti jadinya Aduh. kalian bertanya-tanya. Sekarang gini deh, kau hubungan Kodeks ini spiritual kan aja pengetahuan Mesa. lain lagi, bukan dalam Alkitab sebenarnya. Ini kan sebuah naskah apalah skrip lengkap perjanjian baru berasal dari abad keempat. Udah Mesa, spiritual aja kau asal, biar kau jangan rugi. Ini Saya yang rugi. kau bawa adalah ajaran asumsi para bapak-bapak gereja. Perhatikan ya, ini Jadi aku kasih kalian tambahan kan samamu. pisah-pisahkan, kalian sedang memisahkan. Itu sudah di mix itu Allah PL itu sama sendiri, PB Yesus supaya sendiri, Roh Kudus sendiri. Sebenarnya mereka ini tiga di dalam satu, tapi kalian sedang memisah-misahkan. Dan memang kepercayaan kita ini saya kan sudah bilang tadi, diberikan free will, hak bebas. Kalian bebas untuk, karena sesuai dengan zaman sekarang ini kalian bebas untuk ini kan. Karena sudah ditulis dalam Alkitab semuanya. Jadi tidak bisa dipungkiri. Kami yang tetap teguh di dalam iman kami bahwa Yesus adalah Tuhan. Wajis. Tiga di dalam satu, tetap Ya, kami iman wajib. itu. Ya, Jadi Ya untuk jelema kudu saudara-saudara dikumaha semua, eta, maco belak saya wae. minta maaf kalau ada kata-kata yang ngalirkeun salah. wae, lieur. Segala diomongkeun, segala dibawa, ditanya nggak tahu, ini nggak tahu. Mesak, Bukan nggak tahu karena saya tahu, jadi biar kalian. Mesak. Nah, Saat. jadi sebelum saya turun, Hey, maaf bentar dulu dulu, kalau ada bahasa kalau yang gini salah, dulu. mohon yang punya firman yang kami. Yaudah kau pergi ke laut sana lah, pusing. Enggak, dia kodeks aja nggak tahu gitu loh. Terus Bibelnya itu dari mana asalnya kagak tahu. Enggak, Ibu Dikasih Boruni tahu, tadi nyalain dibilang Abdul siapa Abdul itu katanya nggak kenal aku katanya. Penerjemah Bibelnya dia nggak kenal. Jadi apalah yang dia tahu itu? Jadi itu ya teman-teman Kristen, bentar ya host, aku mau kumandangkan sama mereka-mereka Kristen mungkin di luar atau di room ini, saya nggak tahu. Yang jelasnya, keluarlah Anda dari kata Allah atau YHWH. Ini Jonah Bible yang saya sampaikan ya. YHWH Allah itu bukanlah pribadi Yesus. Itu pribadi yang terpisah. Sebenarnya itu adalah sesembahan Israel. Ya. Nah, lihat sifatnya frontal sekali dari Yesus. Itu bukanlah pribadi Yesus karena memang dia memiliki watak pembunuh, pendusta, bahkan mesum. Nah, hasil karya dia itu bisa kita perhatikan di 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Ya, bukti kepelintanan dia di sana. Karena dia membangun ular tembaga untuk efek jerak itu di dalam PL, ya. Tapi di 2 Raja-Raja juga terekspos kalau itu adalah berhala. Dan kedua, bahkan Musa masih ditahan iblis dalam Yudas 1 ayat 9, ya. Jadi tolong kalian itu mau ngikut Yesus atau mengikut Musa? Karena kalau Anda mengandalkan kata hakikat Allah, karena Musa ini pun memiliki hakikat Allah. Jadi saya nggak terima kalau Yesus disamaratakan dengan hakikat. Tidak, saya nggak mau terima.
Sekalipun memang orang Kristen memakai kata Allah ini berubah jabatan atau hakikat. Itu ya. Jadi saudara-saudara Kristen keluar dari Tritunggal. Keluar menggunakan kata Allah atau YHWH. Kalau Anda mau memuliakan Yesus. Masa Yesus kau bilang mesum? Yang kedua dia ada anak Allah, anak Yahweh atau anak Tuhan-Tuhan sukumu. Aduh, waras kalian sedikit ya. Supaya dapat berkat rujukan doamu jelas. Ini banyak kali rujukan doamu. Sehingga salah satu pun nggak ada yang menerima permohonanmu. Akhirnya pergilah kau ke dukun, kau orang pandai segala macam. Tercemari juga dirimu kan? Padahal habis uang kau kasih ke gereja. Padahal nggak nyampe sama Yesus. Nah, kau sendiri langsung memberi kepada orang-orang susah. Baik di luar agamamu, kerjakan. Sesama manusia hargai. Itu maunya Yesus. Bukan kau merendahkan, menganggap kau paling suci, paling kudus, bahkan kita kau bilang suci. Habislah kau, benda mati. Ini paganismenya salah satu, benda mati pun kau suci-sucikan. Kau baca itu, jangan beralasan karena malas kau. Baca, biar tahu kau siapa yang mau kau ikuti. Yesus kah, Yahweh kah, ya? Atau Bunda Maria, atau katakan Bunda Maria dikatakan Ratu Sorga ya? Siapa rajanya? Aduh, kalian itu loh. Padahal Yesus itu luar biasa memberikan sukacita, damai sejahtera. Itulah kerajaan Yesus. Ayo Bang Ini habis-habis Kanelo, waktumu hampir cerai kau sama suamimu, anak-anakmu rusak kau. Karena mau mempertahankan Yahweh itu. Yahweh itu iblis. Usir dia, pijak-pijak dia dalam nama Yesus. Ya, thank you host. Ya, ayo Bang Kanelo, ayo tanggapin tuh. Yahweh itu kata Bu Boroni itu iblis. Ayo cepetan tanggapin. Bang Ya Kanelo. baik. Jadi ini bukan pertama kalinya saya bicara sama Ibu Boruni ya. Jadi interpretasi dari Ibu Boruni terhadap nama yang kudus itu yang tertera di dalam Perjanjian Lama, Elohim, untuk merujuk kepada nama yang tadi disebut-sebut secara sembarangan oleh Ibu Boruni itu, yang dianggap iblis, terus dikatakan membunuh dan sebagainya. Saya heran saja, maksudnya hukum mana yang bisa kan ada loh Kanelo. Kau bantah Sebentar, lagi. saya belum bicara, ada. saya belum bicara selesai, saudari, jangan potong-potong. Yang saya pertanyakan di sini adalah hukum mana yang bisa mengatur atau memvonis perbuatan Tuhan terhadap manusia. Kalau Tuhan menurunkan hukum untuk dilakukan oleh manusia, jelas. Kalau manusia tidak melakukannya, maka itu disebut dengan pelanggaran. Tetapi kalau Tuhan, hukum mana yang mau mengatur tentang tindakan Tuhan, dan kemudian perbuatan Tuhan disalahkan melalui hukum apa? Sehingga kemudian ada statement mengukur kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama tentang peristiwa Tuhan membunuh Mana sih, Ibu? sebagai sebuah perbuatan Mungkin yang kena salah. tombak kayaknya Pak Bang Beni. Jadi gitu, karena orangnya sudah turun, saya juga pas ya. Pak Pendeta. Dia kena tombak kali, dia nggak turun, tiba-tiba Iya kena hilang. tombak itu Tentara Romawi. Emang kadang-kadang ini oten-oten ini Nggak boleh nuduh, bulan puasa, ayo nggak boleh nuduh. oh iya Belum maaf, tentu. maaf. Itu memperjelas aja. Nggak boleh nuduh. Itu memperjelas. Enggak Jangan lah. nuduh, memperjelas aja. Enggak nuduh, emang kenyataan kok kemarin aku aja kayak gitu. Yang oranye ya minta tolong yang di atas di samping namanya Abu Strong itu dipencet, itu satu poin, itu memperkuat komal anti tombak. Pak Pendeta mau. Nah kalau supaya lebih kuat lagi komalnya, ini ada layar besar tuh yang pakai bajas, pakai baju merah anaknya, nah, itu dikasih di Tombak paus, tuh. kuat itu langsung. Tombak dia tuh.
Tuh tombak tuh dia. Ya kalau nggak ada paus, ikan cumi kayak apa, kayak ikan lele kayak ikan betok kayak. Ikan teri ini ada, mau nggak ikan teri? Ada yang nggak boleh, ikan teri boleh. Ya selamat pagi Pak Vincent. Mau lanjut Pak Pendeta. Tadi sama saya dia turun ada kegiatan. Selamat pagi. Saya tadi itu kira Bu Boruni belum turun, mau ngobrol sama Bu Iya Boruni. saya tahu Pak, Bapak mau diskusi dengan Ibu Boruni, saya tahu. Tapi saya udah keburu naikin Boru Silitonga ini kayaknya tadi. Ya. Oh iya. Karena Bapak dulu Tombak kayaknya Bu Pendeta. nggak kelihatan tadi. Ya, jadi gini teman-teman dari Islam, jangan juga langsung mempercayai ibu tadi itu seorang pendeta. Harus tahu jelas identitasnya seperti apa, karena untuk menjadi seorang pendeta itu punya kejelasan identitas, pelayanan berapa tahun, organisasi atau denominasinya dari mana. Kemarin dia sudah sebutkan Pak, waktu pertama kali ke sini tuh dia sudah sebutkan dia melakukan melakukan apa itu Jis? Gimana Jis, di gereja apa Jis? Gue lupa Jis. Ada lu juga kan? Lupa, saya juga lupa. Melakukan pelayanan Ada, itu ada, di gereja Bu Boruni, apa ada, gitu Bu Boruni. selama berapa puluh tahun. Bro, Bu Pendeta ada. Ini kita sapa dulu Silitonga dulu. Bang Silitonga apa kabar? Baik, Bang Silitonga monitor. Protestan apa Muslim? Kristen. Oh Kristen. Tapi nunggu di bawah dulu ya Pak. Ini soalnya Pak Pendeta mau diskusi dengan Bu Pendeta ya. Iya, aku penasaran tadi sama Borumi itu. Ya nanti gantian Pak ya. Bapak Ya, saya serahkan ke turun Bu dulu, Pendeta nanti ya. Iya, Bapak stay oke. di bawah, nanti saya naikkan lagi Pak ya. Oke Bu. Nah tuh Bu, dah tuh pendeta sama mantan pendeta silakan. Ya, salam kenal Bu Boruni. Iya, selamat pagi. Salam Ya, kenal. saya mendengar bahwa Bu Boruni ini bekas pendeta ya, atau mantan pendeta gitu. Betulkah Bu? Betul. Kalau bisa Yang jelas bukan bekas istri saya loh Pak Vincent, hati-hati. Iya. Ya kalau bisa kita saling memperkenalkan diri. Nanti saya juga memperkenalkan diri saya dari mana gitu. Di DM aja ya Pak, di DM aja. Ini Oh, diskusi gitu. room. Iya, DM aja ya. Nah gini Bu. Saya udah follow Anda. Saya udah follow Gini. Anda. Iya oke. Takutnya gini Bu. Kalau kita Oke. ngaku-ngaku lalu teman-teman yang lain tidak mengerti lalu langsung mempercayai, kan tidak baik. Kalau kita mengatakan saya pendeta. Pendeta itu pasti jelas, dia tahu organisasinya, pusatnya pasti tahu, karena yang melantik pendeta itu pusat, organisasi pusat, denominasi pusat. Kalau kita hanya melayani di Silakan gereja diskusinya Pak. Di sini saya satu bukan dua bulan mau pamer langsung keadaan saya. mengklaim pendeta itu saya Diskusi rasa aja nggak Pak, mungkin. diskusi aja. Oh gitu, mau diskusi Ya, apa? Gini, karena Pak ini kan Vincent, tadi sosok kan Tuhan yang mau Pak kita Vincent tadi Ibu ladani. Boruni ini sudah mengatakan nanti kalau untuk masalah pribadi itu nanti DM-an aja katanya gitu. Jadi di sini terus Iya, saya kita udah follow diskusi Bapak. katanya. Iya. Iya. Berarti Ibu pendeta bukan Kristen lagi Bu Boruni ya? Sekarang. bisa jadi, tapi KTP Ya, saya bukan. masih tetap Kristen. Iya, intinya Pribadi tidak saya memilih pengikut Yesus. Kristen. Iya, oke. Ya, enggak apa-apa. Karena kalau orang Kristen pasti mengakui Tritunggal, mengakui Yahweh itu adalah nama Tuhan yang mulia yang disembah oleh nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi macam-macam lah nabi perjanjian lama gitu. Tolong buka Lukas 16 Pak, supaya Anda jangan mengekspos lagi kata nabi-nabi. Buka Lukas 16. Bro Benny dibantu bro. Ente layar gede bro. Ya, bisa. Ya, Ya. Saya nggak punya Alkitab karena saya baik, berada saya bacakan Pak Pendeta ya, saya Ya, bantu ya. bacakan aja ya. Iya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan
Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Iya. Iya, itu Berarti yang kan ibu maksud itu kitab Taurat itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes gitu. Mungkin itu ya, Bu, ya. hukum Taurat dan para nabi. Bukan ke hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Iya. Berarti expired ya. Finish it. Udah selesai, nggak usah. Inilah yang dipakai para pendeta-pendeta menyangkut pautkan antara kejadian sejarah-sejarah kepada kehidupan Yesus. Merendahkan Yesus. Sudah berakhir, selesai. Jadi racun yang dikasih sama jemaat. Sehingga pendeta menjadi, apa saya katakan, pengemis berdasi. Maaf, saya juga dulu pelakunya. Pengemis berdasi maksudnya apa, Bu? Berikan itu Tuhan. Berikan buat Tuhan. Padahal Yesus katakan yang kuingini belas kasihan. Bukan persembahan. Bapak pahamin itu. Yesus mengingini belas kasihan. Langsung koneksi kepada korban. Kepada sosok yang membutuhkan. Bukan pendeta sama bangunan kau bikin megah-megah. Melawan Yesus. Anda melawan Yesus. Gereja melawan Yesus. Misinya Yesus nggak kesampaian. Karena disangkut pautkan dengan Taurat dan kitab para nabi. Ya, baik. Kalau memang tidak sampaian ya Bu Borunilah yang melanjutkan misinya Yesus yang benar. Kalau kami Loh, salah Anda semua. tugas Anda apa? Padahal Anda itu pendeta loh. Ya kan kami kan salah semua ya Bu Boruni kan melanjutkanlah yang benar. Di sini Nanti room kita lihat. edukasi untuk menyadarkan, untuk membenarkan orang yang salah. Begitu Pak. Kalau bagi saya Sebenarnya- begini Bu Boruni. Bukan edukasi. Di sini kita sedang Jangan menyerah lah Pak. bukan. Anda mengikuti Yesus atau mengikuti Saya tidak saya datang ke sini bukan brand mau belajar atau kepada Anda. organisasi. Sehingga sehingga Jadi Anda Anda mengatakan rendahkan kan edukasi. begitu. Harus ditakbiskan, harus diapakan. Saya di Senayan ditakbiskan, bertahu Bapak. Di Senayan Jakarta. Kau pikir bukan kaleng-kaleng. Biaya besar itu bos. Iya. Jadi nggak usah pamer masalah identitas. Kita ini apa debu? Saya nggak pamer, cuma kalau kita identitas kita jelas kan kita ditahu gitu, betul apa anda gitu, apa anda. Bukan masalah Jelas pamer. dalam hal ini saya berkhianat sama di Bible sama Senayan, Sinode. ya, saya rasa gini, Tapi kalau sama Yesus saya nggak mau ini berkhianat. Bu Boruni ya, Bu Boruni, saya ingin mengkonfirmasi tidak ada orang melantik pendeta itu di Senayan. Itu yang bikin saya lucu aja sih. Nggak apa-apa Bu Boruni, silakan klaim ya. Dilantik atau apa. Itulah tempat yang bisa kami gunakan. Sekarang gini, bagaimana Anda meresponi data yang tadi? Yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan. Silakan Sangga. Ini diskusi loh. Bukan jati dirimu. Iya, baik. Apakah perkataan Yesus itu maksudnya untuk tidak lagi untuk persembahan atau melarang orang memberikan Enggak. persembahan? Betul, melarang orang memberikan persembahan. Nah, itu berarti Tapi Anda tujuan yang persembahan itu ya tentu harus berikan kepada orang yang membutuhkan, bukan pendeta. Iya, memang betul persembahan di gereja kan bukan untuk pendeta. Siapa bilang untuk pendeta? Itu kan Saya masuk dalam. pelakunya, kita nggak usah bersembunyi Berarti Pak, nggak Anda usah dulu bersembunyi. berarti Anda dulu seorang pendeta yang tidak betul. Karena persembahan. Loh, jadi itu Anda bukan bagaimana? untuk pendeta. Anda bagaimana? Sekarang Anda siapa yang ngasih makan? Persembahan itu nanti ya saya jawab. Persembahan itu masuk ke dalam kas perbendaharaan gereja. Gereja Jawab mengelola. pertanyaan saya, siapa Salah- yang memberi Anda makan? Saya punya Oh, ada bendahara. Saya punya Orang-orang SD pun perkebunan tahu kelapa menjawab itu. sawit, saya punya peternakan, saya punya usaha sendiri, ya. Saya tidak diberikan makanan oleh siapa-siapa.
ingat itu ya. Itu sudah saya jawab. Sekarang saya jawab masalah keuangan. Jadi kas gereja itu masuk, lalu pengurus gereja mengelolanya, salah satunya adalah memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah gitu. Bukan untuk memperkaya pendeta. Jadi Kalau gereja Anda mengambil Anda uang yang bangun persembahan dulu, berarti Anda Gereja seorang pendeta Anda yang tidak bangun. betul. Gitu. Hah? Gereja Anda yang bangun. Kenapa? Gereja Anda yang membangun. Bahkan biaya operasionalnya Anda yang mendanai. Begitu. Kalau masalah gereja, bangunan gereja, di dalam bergereja itu kan ada banyak orang ya, kumpulan orang-orang. Pastinya keuangan kita bersama, masa satu orang aja membangun. Fungsi dari gereja adalah Untuk apa Anda memberi kebutuhan hanya untuk kalian sendiri? Padahal di luar sana banyak yang lebih hancur yang tidak bisa mengecap kehidupan yang layak. Gini, kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Artinya begini Bu, ya, kita pun wajib untuk melihat kebutuhan hidup kita, pribadi kita, gereja kita ya. Jangan kita berlindung di balik mengasihi sesama manusia lalu mengorbankan pribadi kita, kehidupan kita sendiri. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi tidak salah orang membangun gereja untuk tempat peribadatan mereka supaya tidak ngontrak, supaya tidak rubuhkan bait Allah ini, rubuhkan. Siapa yang suruh Anda membangunnya? Siapa? Yesus mengatakan rubuhkan bait Allah ini. Kenapa Anda bangun? Sekarang saya membangun gereja, bukan bait Allah. Bait Allah yang dimaksud di Yerusalem itu sampai sekarang memang sudah rubuh tahun 70-an itu, dan sampai sekarang belum terbangun. Jadi siapa bilang saya membangun bait Allah? Saya sedang membangun gereja bait Allah. Gereja yang Anda maksud itu tanda kutip adalah bait Allahmu. Kan nah begitu. Itu berarti kesalahpahaman. Sehingga kau katakan bentar. Berikan buat Tuhan. Buat siapa ini yang kau kasih itu? Berikan buat Tuhan ketika memberi koleksi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan rubuhkanlah bait Allah, yang ditujukan adalah bait Allah yang ada di Yerusalem. Lalu Anda mengaitkan sama dengan gerejamu juga, bukan itu fokusmu. Membangun bait Allah. Itulah pemahaman rumah keliru Tuhan. Yang menimbulkan ajaran sesat, yang memprovokasi di setiap komal-komal. Jadi gini Bu Boruni, baik orang Islam maupun Kristen yang asli, sampai sekarang saya belum pernah mendengar seorang Islam pun mengatakan bahwa Yahweh itu iblis. Tidak pernah. Ya udah, Anda sudah dengar. Diri. Disinilah saya memuliakan Yesus. Yahweh itu iblis. Meskipun mungkin teman-teman Islam, Pembunuh, di sini mungkin mesum. lebih mendukung kepada Bu Boruni karena sedang lintas agama, bicara lintas agama. Tetapi sesungguhnya pada umumnya orang Islam pun banyak tidak yang akan setuju sadar dengan statement Bu Boruni tentang Yahweh. Inilah buktinya iblis. Kau masih tetap itu membangun tubuh daripada iblis. Di dalam imannya orang Islam itu tidak pernah mengatakan Yahweh itu iblis. Sama dengan orang Kristen ya. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus yang mengatakan itu, pendeta. Teman-teman Islam itu adalah iblis, itu orang Kristen sesat. Karena Allah yang disembah Islam itu adalah merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Yahweh yang disembah oleh orang Ibrani itu merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Saya tidak membahas Al-Quran, Pak. Saya membahas firman yang ada kau bilang di dalam kitab itu, yang mendukung pekerjaanmu, yang memamerkan kesombonganmu. Kau tidak ada saya Yesus apa dikatakan Yesus? Aku tidak mengenal engkau. Hanyalah daripadaku. Kau manfaatkan nama Yesus untuk membangun keinginanmu. Padahal Yesus katakan, rubuhkan bait Allah ini. Itu kata Yesus. Tapi kau bangun. Sehingga kau bilang, beri buat Tuhan. Padahal untuk kelompokmu. Kan begitu. Yesus itu mau semua orang mengecap kebaikannya lewat pribadimu. Entah 2000 kau kasih sama orang, itu sudah memuliakan Yesus. Bukan jingkrak kau di gereja itu. Bu, perpuluhan Bu, bahas dulu perpuluhan Bu. Iya. Nah, ini Bu. Di Lukas 16:16 perpuluhan nggak bisa lagi. Tapi itulah andalan orang ini. Sehingga terkumpullah uang, bisalah membeli sawit. Apalagi katakan, aku kan hidup dari sawitku, dari kerjaanku.
Banyak di sini pendeta-pendeta dari hasil persembahan bilik sawit bangun rumah Setiap kontrakan lagi orang, jemaat yang ngontrak. setiap Sadis, agama memanfaatkan nama mempunyai Yesus cara untuk keuntungan masing-masing kalian. menyembah Tuhan. Ada yang berjingkrak, ada yang berlutut, ada yang bersujud. Bu Boruni pun pasti punya cara tersendiri. Jadi tidak boleh kita menghakimi. Saya harus hakimi kalian dengan adil. Ada datanya. Jangan sepenggal itu. Sebelum kau terlanjut di dalam kebinasaan itu. Kau mengikut Yesus atau Yahweh itu pilihanmu. Tapi ingat, kalau kau mengikut Yahweh kau jemaat iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 9. Jemaat iblis. Itu kesalahpahaman Bu Boruni sebenarnya. Bukan kesalahpahaman, jelas. Anaknya si Yahweh adalah Israel, bukan Indonesia. Kau pahamin itu. Ya, enggak apa-apa, saya Gak usah bangga kau menjadi Israel Yahudi sehingga kau mengagungkan Yahweh itu. Setan itu usir tanpa dalam nama Yesus. menyetujuinya. Saya menghormati tapi tanpa menyetujuinya ya, saya enggak setuju. Gak perlulah kau merendah di atas bukit, jatuh kau ke jurang. Bu Boruni Enggak, kok anaknya Yahweh itu kenapa Bu Boruni? Kenapa anak Yahweh itu bisa siapa? Bisa Israel, bukan Indonesia. Kenapa bisa begitu? Memang data menulis itu, Bang. Memang Israel anaknya, anakku engkau telah kuperanakkan hari ini. Nah, Anda buka Wahyu 2:9. Yang mengaku-ngaku Israel rohani adalah jemaat iblis. Mana tahu mereka ini karena sudah asik menikmati berkat-berkat Yahweh itu. Perpuluhan. Indikator iblisnya apa? Bisa diuraikan nomor 1 sampai sekian Itu kan indikatornya. udah tertulis tadi dibacain. Nah, bukalah 2 Samuel 24 ayat 1. Tolong host. 2 Samuel 24 ayat 1. Sebentar ya. Biar Bentar, mereka aku tahu bukain. ini. Bukan saya mengatakan 2 Samuel. data. Kok pikir asal-asal ngomong aku di room ini? 24 ayat 1. Oh, pakai data. Si ibu ini pakai data. Itu dong. Ayo disangkah dengan data juga. Kau tinggikan Yesus. Bangkitkanlah kau pula rendahkan murka pujian. Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Itu bunyinya. Iya, Bang, judulnya itu coba perhatikan judulnya. Di bawahnya itu ada referensi ayat, data. Nah, 1 Tawarik 21 ayat 1, tolong dibuka. Itu persamaannya itu, referensi itu. Wah, meyakinkan ini mantan 1 pendeta. Tawarik 21 ayat 1 ya, referensinya ya. Nah, ini bunyinya begini. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Udah itu bunyinya. Sama bunyinya. Iya, judul yang sama, referensi kepada kitab yang lain, dan tadi di situ Tuhan huruf kapital itu adalah YHWH. YHWH menghasut dan membujuk daripada Daud. Nah, di dalam 1 Tawarik itu iblis langsung kan? Itu buktinya YHWH itu iblis. Yang kedua, saya kasih lagi data untuk si apa ini? Si pendeta ini. Bahwasannya bapak segala pembunuh pendusta adalah iblis. TKP-nya sama YHWH. Oh, lihatlah bilangan 31, ada juga ayat-ayat referensi yang lain. Lebih parahnya, YHWH sama Musa meraba-raba paha. Itu ya, di bilangan juga itu. Makanya kau pahami itu kitab, jangan asik kau comot Alkitab, kau khotbahkan 3-4 ayat, sehingga inilah dasar mengatakan, ini bahasa Tuhan, suara Tuhan, beri buat Tuhan. Habislah kau. Ya, di situ salah satu data itu menelanjangi bahwasan YHWH itu iblis, betul? Ya. Bangkitlah murka YHWH untuk menghasut, membujuk. Itu perkataan yang sama itu. Menghasut, membujuk itu YHWH. Tapi jelas di Tawarik iblis, betul? Nggak tahu. Silakan teman-teman mencerna data itu. Jis. Ya, Ini room diskusi, Jis. Kok nggak ada yang bantah, Jis? Bu Boruni gimana ini? tar dulu gua mau nanya perpuluhan, lu mau ditutup dulu. Bu Boroni. Perpuluhan itu nggak penting, Bang. Itu untuk Nggak, itu mau nanya ajaran dulu, Bu tradisi Boroni. Bu Judaism. Boroni.
Ini Pak Pendeta tinggal di Balikpapan, tapi beliau nggak punya apa-apa. Naiknya cuma sepeda ontel, Ibu percaya? Pernah waktu di Senayan pun saya ketemu sama pelayan yang ada di Kalimantan. Saya ajari loh. Berapa ongkosmu ke situ, Pak? Udah kredit kereta aja, saya bilang. Untuk memperingat biaya biaya penginjilan dia lah, operasional dia kan. Ya, saya kerja, Pak, saya bilang. Saya jajakan snack, elektronik. Saya kerjakan, nggak cukup di rumah, saya keliling. Orang yang tidak bekerja tidak makan. Jadi jangan pakai nama Tuhan untuk kau makan, kan begitu. Saya juga pelayanan kemana-mana. Menguatkan orang yang kecelakaan, yang sakit, ke penjara, orang gila. Saya layani. Itu bukti saya pengikut Yesus. Bukan melulu saya hanya cari duit. Ibu, saya kan 3 Ya, tahun di Balikpapan. Balikpapan itu area yang memang kaya dengan kelapa sawit dan batu bara. Di mana saya juga punya motor itu, motor saya taruh depan rumah, sekunci-kuncinya nggak hilang, Bu. Bahkan bersanding dengan Ninja dan CBR itu nggak hilang. Bahkan di Balikpapan itu mobil baru ditaruh di bawah jalan, orangnya tinggal di atas, naik ke atas ke bukit. Itu nggak hilang, Bu. Nah, kenapa nggak hilang? Karena di situ tingkat ekonominya tinggi gitu loh. Nah, ini sih Pak Pendeta ini kalau orang bilang qanaah banget. Jadi beliau ini nggak punya Pajero, punya cuma sepeda doang. Makanya saya heran apakah nggak ada perpuluhan gitu loh. Nah, ini perpuluhan sendiri seandainya nih Bu, di gereja itu ada 30 jemaat saja yang mempunyai motor Ninja aja. Itu kalau menurut saya sih mustahil banget kagak bisa beli Ninja. Ini menurut saya. Soalnya saya tahu Balikpapan. Ya, jadi begini Bang Ko Asis ya. Masalah Pajero, masalah sepeda, masalah baju mahal, masalah celana mahal itu masalah selera, Bang. Selera. Ada orang kaya yang seleranya celana pendek aja, jalan-jalan, baju kaos. Ada orang miskin, sudah miskin tapi seleranya luar biasa, pakaiannya kelihatan mewah gitu. Pak. Masalah selera Bang ya, selera. Kenapa saya ngomong ke Bapak? Karena tapi gini, harus Pak, diukurkan dengan kantong, Bang. Tahu diri lah kalau pengikut Yesus. Kita kan sekarang sedang tanda kutip pengikut Yesus ya. Kalau di luar pengikut Yesus ya lantaklah di situ. Saya seleranya, Yesus ya tahu diri lah begitu. Ko Asis, selera saya itu biasa-biasa saja ya, itu selera saya. Tapi Pak, Bapak mengatakan Bapak naik sepeda, tapi perumahan yang Bapak sebut itu perumahan mewah, Pak. Saya mondar-mandir di sana, mondar-mandir ke Polda sana, dekat Polda juga kan itu kan. Nah, saya nangkringnya di kafe Bentar sama. Bang Ajis, tadi sepintas saya dengar, masih saya rekam sebutan Pak Pendeta ini. Oh, saya hidup dari sawit, dari ladang ini itu segala macam. Ya, tapi kok saya dengar lagi ada narasi tadi yang Bang Ajis ngomong. Dia pakai sepeda. Inilah buktinya, Bapak segala pendusta adalah iblis. Tidak ada kejujuran. Kalau Anda mau mengikut Yesus, jujur, tulus, ikhlas, ya, itu harus menjadi komposisimu dalam mengikut Yesus. Udah keluar aja kata Yesus, hidup apa adanya. Yesus juga peduli kok. Gak usah pakai merek lah. Ya, apa salahnya kita punya harta gitu? Tidak ada yang salah, yang penting didapat dengan halal daripada kita jadi pengemis kan, ya, mempermalukan nama Tuhan, Pak, keluarga kita. Pak, ya, maksudnya gini loh, Bapak ini menggambarkan tadi diri Bapak ini sederhana, sedangkan saya tahu Balikpapan gimana, dan Ibu Borun ini tahu bagaimana perpuluhan, apalagi di daerah-daerah basah seperti Balikpapan. Saya 3 tahun ya gini Bang, kalau masalah Balikpapan bentar, Pak, maaf, saya ini ya kutak-katik kebun kelapa sawit, Pak, di Penajam, Pak. Jadi saya tahu, Pak, bagaimana kondisi di sana, dan saya tahu bagaimana saya punya motor itu tidak ada yang nyolong, Pak. Dan saya tahu bagaimana itu kalau misalnya di sana di Samarinda itu Ninja beneran dibualan cilok gitu loh. Dan saya tahu bagaimana Xenia tahun 2005 1000 cc kagak laku di sini di Balikpapan, Pak.
Ini serius, nih gaya hidup di Balikpapan luar biasa. Dan saya tahu bagaimana orang Balikpapan itu kalau punya laptop rusak itu nggak diservis Pak, dibuang ke sampah Pak. Nah saya ini tukang pungutnya juga Pak. Jadi tukang pungut di sampah itu jual ke saya Pak. Sampai sini di Jakarta saya rapikan. Gaya hidup orang dua itu Samarinda dengan Balikpapan tinggi Pak. Makanya tadi Bapak bilang pakai sepeda, saya tanya mereknya apa? Sebab kenapa? Temen saya nih sepedanya ini harga secondnya 87. Harga barunya itu hampir 150 juta Pak. Makanya saya tanya gitu. Jadi intinya gini, kenapa saya tanya perpuluhan, kenapa saya tanya sepeda? Karena saya sendiri nggak percaya sebagai mantan Protestan yang tahu ada perpuluhan. Kemudian di daerah seperti Balikpapan, Bapak nggak punya apa-apa. Dan perumahan yang Bapak sebut itu perumahan mewah Pak, saya Mondar Mandir sono. Jadi intinya gini, kalau Bapak naik sepeda mungkin karena hobi Pak, kayak gitu intinya. Kalau jadi Bapak keteleposan ngomong tadi masalah itu. Ya kalau Maksud saya, sepeda yang tampil apa merek Inggris adanya. itu Jis yang harga gocap tiau. Gocap dari mana? Temen gua aja belinya. Sepeda motor merek Blade harga 17 jutaan saja, nggak mahal. Iya, intinya, tapi perumahan yang Bapak sebut itu mah perumahan mahal, ada di Balikpapan Ini baru. masalah Terus perumahan juga itu gini ada Bang, perumahan Bukit Dewi Indah, tuh Bukit Damai Indah Pak, bukan Dewi. Teman saya di sono Pak, Juragan Mas. Tinggal di Bukit Damai Indah. Karena istrinya Dewi, saya bilang Bukit Dewi Indah. Itu Juragan Mas Pak. Itu perumahan elit Pak. Saya tahu. Saya ngundang di sono. Apa Bang? Ntar Bang, saya di sini momot Bang. Saya lagi ngomong, harus izin harusnya kalau misalnya mau motong momot. Jadi intinya gini, apa namanya? Kita tampil apa adanya, data sesuai data apa yang ngomong gitu. Kalau Kiai nih, Ustadz macam Abuya beneran kere, saya bilang kere no, Abuya nih host kita nih, ini Kiai kere dia mah. Motor aja belum lunas kali. Serius saya ngomong, bukan ngerendahin. Kalau Kiai itu nggak dapat perpuluhan soalnya. Padahal santrinya hampir ribuan ya, Abuya Strong ya. Iya. Saya ini mantan Santrinya oten. gede. Saya mantan oten juga, saya ustadz juga, gitu ceritanya. Saya juga pedagang juga, saya tukang koprak-kaprik ini apa, kebun sawit juga bareng istri gitu. Saya Ya, pegang data. kalau Koasis ini saya masih menghargai karena dia sebenarnya sedang hanya mempertanyakan saja, bukan langsung menuju saya penipu, pendusta seperti Bu Borun ini ya. Saya bisa menjelaskan semua pertanyaan dari Koasis. Kau yang penipu, kok kau bilang aku penipu? Kau ngomong itu bagus kau bilang aku pendusta. Kau penipu. Iya, maksud saya Bu Boruni ini kan langsung menuduh saya penipu dan pendusta. Beda sama Ko Ajis. Kalau Ko Ajis sedang mempertanyakan pernyataan-pernyataan saya itu betul atau enggak. Saya bisa menjelaskan itu Ko Ajis. Jadi seperti ini Ko Ajis, saya memang mengatakan saya di Balikpapan baru itu karena gini, saya tidak menetap di sana karena saya mendengar Ko Ajis katanya pernah di Balikpapan, makanya saya sampaikan kalau saya di Balikpapan itu di Balikpapan baru, di situ Bang tempat tinggal saya dan nginap saya di situ kalau saya ke Balikpapan, tapi saya enggak netapnya di Balikpapan. Awalnya kan saya mengatakan saya di luar Balikpapan saat ini gitu. Tapi intinya gini sih Pak, nggak usah tampil terlalu dengan pembicaraan yang Bapak pakai sepeda atau sepeda ini, karena kita juga, kalau saya sih mantan oten kan gitu silakan. Nah oke, kita balik lagi acaranya ke Bu Boruni istilah katanya. Ya Bu, tadi jadi Bu Boroni sempat ngomong bahwasanya YHWH itu mempunyai jatah 32 perawan. Makanya Bu Boroni tadi bilang YHWH itu dalam tanda kutip ya rada-rada gitu deh gitu. Nah silahkan Bu, ini kan isinya isi Bible Bu, jadi kudu dibongkar ini. Kenapa Bu Boroni bisa mengatakan bahwasannya YHWH itu mempunyai jatah 32 wanita perawan dan ya gitu.
Tadi juga YHWH dan Musa meraba paha wanita. Datanya kan ada Bang tadi. Saya udah kasih datanya. Bilangan 3140. Kan gitu. Ya, tadi Pak Pendeta belum ada, Terus saya Bu. kasih tadi datanya. Belum ada, Bu. Silakan bongkar, Bu, berdua, Bu. Silakan bongkar, Bu, berdua, Bu. Sekarang bagaimana Pak Pendeta, Pak Pinsias ini kan begitunya. Dia udah tahu data itu, cuman kan dia selalu kelikan dengan itu haknya Tuhan. Begini, Nah, masa Bu. Tuhan begitu? Begini, Bu, Kan begini, inilah Bu, bahasa Baru TK-nya. ini. Masa Tuhan begitu? Saya pikir tidak perlu kita memperdebatkan itu karena pemahaman Bu Boruni pasti berbeda dengan saya. Gak apa-apa Bu Boruni menjelaskan seperti itu, tergantung dari para pendengar. Kalau mempercayai Bu Boruni silakan. Kalau kami tidak memahami seperti itu Bu Boruni. Jangan butakan jemaat, kan begitu. Bapak segala, katakanlah orang buta menuntun orang Jemaat buta, ya itu ke bukan jurang. orang buta Bu. Jemaat itu bukan orang Sekarang buta. gini, Jemaat Anda itu itu punya sudah menjadi dewa pendidikan. bagi jemaat karena beri buat Tuhan, kan begitu. Gini Bu Karena Boruni. Anda lah Tuhan itu yang harus disponsori dengan kru-krumu, kan begitu. Sekarang coba kau layani jemaat, ayo fokus sama Yesus. Kita pijak-pijak itu YHWH Allah dalam Bible. Sekarang kita fokus kepada ajaran Yesus. Kere Anda itu, tapi ingat, bahagia kau. Yang terutama sorga milikmu. Hari ini dan selamanya kau ada di posisi sorga. Itu dia, kalau ajaran Yesus. Hati-hati Iya. loh orang yang mengikut Yahweh, tumbal. Ada tumbalnya. Ya bagi kami, bagi saya enggak pernah saya sakit hati dengan apapun ya nama-nama dalam Alkitab. Bahkan dengan Tuhan-Tuhan agama lain pun enggak pernah saya sampai sakit hati atau Ya nggak menyuruh sakit hati, kau tidak. mitranya Yahweh. Sama dengan Yahweh Karena- mengangkat Musa jadi Elohim. Karena begini Bu Kau tahu siapa Boruni. si Yahweh itu? Musa. Baca Keluaran 7:17. Sampaikan sama jemaat itu. Saya Akulah Yahweh itu kata Musa. saya menyampaikan bahwa Yahweh itu nama Tuhan yang disembah Iblis. oleh Nah kan? eh, Bagaimana bisa orang terbuka hatimu sama Yesus? Aku tidak agama- mengenal engkau, kata Yesus. agama Yahudi. Jadi untuk apa sih kita harus menginjak nama-nama Tuhan, mengajarkan orang untuk membenci agama lain? Yesus, Nama-nama aku Tuhan manusianya gak Yahweh. kubenci Gak bang. penting bagi saya Semua lah. agamaku kuhargai. Tapi ingat, yang kubenci itu adalah iblisnya, sosoknya. Karena Yesus mengatakan setiap mereka yang percaya kepadaku mengusir iblis dalam namaku. Selama ini kan kalian muliakan si Yahweh itu, terpujilah Yahweh, pakai haleluya lagi. Kan saya juga pelakunya itu dulu. Ini yang sedang Ya, saya serukan begini. keluar dari Yahweh. Begini, Bu Berhenti Boruni. kebiasaan haleluya itu. Iya, enggak apa-apa Bu. Anda Boruni. memuliakan iblis. Nah, kalau Bu Boruni sudah nggak percaya lagi, itu enggak apa-apa, baik. Tapi enggak bisa mengatakan atau mengajak kami itu mengikuti cara-cara Bu Boruni. Nggak boleh. Kami menghargai. Keluar dari ajaran apapun. Yesus, keluar. Enggak, kami nggak mau Nggak pernah keluar. menyinggung mereka SSY atau apapun. Tapi Anda memakai Yesus dan Anda membidat-bidatkan orang yang ada di dalam Yesus. Sementara Tidak Anda pernah pelakunya kan kami begitu. membidatkan orang. Tidak pernah kami membidatkan orang, mengata kasar sama orang. Kami hidup rukun, damai, menghargai satu dengan yang lain. Agama apapun yang diakui di Indonesia kami sangat menjunjung tinggi, menghormati. Kalau ada dalam diskusi-diskusi lintas agama seperti ini pun kami tetap menjaga kata-kata kami dengan baik. Tidak pernah kami berkata-kata seperti Bu Boruni ini. Itu ajaran dalam gereja kami. Dan Selamat Bu pagi, Boruni, selamat pagi. Bu Boruni harus sadar Bu Ya, ya. selamat pagi, Triwira. Ya, Silakan Bu di-mute dulu, Boruni ini Triwira. kan berada di tengah-tengah teman-teman Islam, di forumnya Islam. Teman-teman Pak Pendeta, Islam, Pak Pendeta, ya, Pak ya. Pendeta, gini aja, host, ya untuk mencari kebenaran, ya coba dibagi 3 menitan dengan Bu Roni ini supaya teman-teman bisa tahu
pengikut Yesus yang benar itu siapa. Ini Bu Roni ini adalah Marsion dia. Oke, nah sekarang kita diskusi aja. Saya dengan Bu Roni, nggak usah Pak Pendeta, biar saya aja. Sebentar, Ya. sebentar. Om. Iya. Om, kenapa nggak saya batasi? Sebelum hostnya pamit tadi ada kajian, hostnya nyerahin ke saya. Kenapa nggak saya batasi? Karena mereka masih bisa diskusinya, jadi tidak saling tindih walaupun kadang berbicara bersama. Kita Oke. masih ngerti di bawah. Oke. Jadi kalau Anda ngajarin saya nih di sini momot, dan saya perhatikan dari tadi pembicaraan mereka berdua kondusif, walaupun agak tinggi. Makanya saya biarkan. Anda boleh tanya sama yang namanya Benny, ini Cina satu, Cina Muslim satu, nih Benny. Ini sama-sama Muslim dengan saya. Ketika nyerocos saya mute, saya diemin, saya mute. Tanya beliau. Coba tanya. Jadi gini, kalau Ko Anda Aziz. memprotes, enggak, kalau Anda Gini Ko memprotes Aziz. saya, Sebentar Ko Aziz ya. Saya sampaikan ini karena saya sudah berdiskusi dengan Marsion itu puluhan kali. nah kan, Oke. akhirnya Oh iya, akhirnya maksudnya nggak saya mau lanjut kan, kasih gara-gara Anda kan. gini Ko Aziz. Jadi gini, itu kan pendeta dengan pendeta, harusnya kita hormati pendeta dengan pendeta, kita nyimak dulu. Ini diskusi udah bagus dari tadi gitu loh. Juga Pak Pendeta juga kan sudah bagus bayar apa? Pembicaraannya. Ya udah Pak Pendeta aja dekat. Sebentar Ajis. Tadi dia katakan saya Marsion, padahal saya baru di Yesus ya. Ini salah satu pembidatan itu. Nah, yang kedua, ya, Triwira, sanggupkah kau aku memberi identitas kepadamu? Kau kan diberi identitas sama, padahal saya bukan Marsion. Silakan Ya aja, kalau nggak kau katakan apa-apa. itu, iya. Oke, Bapak segala pembunuh, pendusta adalah iblis. Siap? Kau ini iblis? Saya katakan. Kita buktikan siapa yang iblis. Kita buktikan. Iya. Jelas datanya ada. Bapak Iya, kita segala buktikan, pembunuh, jangan cuma pembinasa ngomong. adalah iblis. Pakai data, Karena kan kita kau buktikan. berpihak kepada Yahweh. Siap kau kukatakan iblis? Siap? Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan. Oke. Ya, silakan. Datanya ada. Sementara data Marsion nggak ada loh. Tadi saya nggak ada membuat identitas siapapun. Oke, Tapi karena kita kau memulai, buktikan. saya akan lanjutkan dengan aliran yang begitu kencang. Oke? Oke, kita buktikan Atau ya. kau mau berhenti? Stop ya. Bentar. Atau kau mau berhenti dengan kata Marsion? Saya pun akan berhenti dengan kata iblis. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak usah ngomong identitas. Kita bicara silakan, kita bicara diskusi. Alkitab, bicara firman Tuhan. Oke, saya masuk dulu ya karena dari tadi saya dengar Anda. Saya masuk dulu langsung ke sini dulu ya. Saya kasih datanya ya. Ya silakan, datanya apa? Ya. Oke ya. Saya kasih datanya, entry point saya ya. Ini dulu. Nih. Oke ya. Ini dulu saya kasih ya. Dalam Lukas 24 ayat 44. Saya bacakan ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Ini Tuhan Yesus ini ya. Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapi semua kitab itu. Jangan kau abaikan itu karena itulah jejaknya. Nggak boleh diabaikan. Nah, saya buktikan lagi dengan Oke, ayat. langsung. Sebentar. Ini nih. Saya kasih dulu. Langsung. Bentar. Tahu aku datang itu, langsung kau tunjukkan kepada saya mana kitab-kitab yang dinubuatkan itu menjadi bukti. Silakan. Oke, saya tunjukin ya. Bentar ya. Nah, saya tunjukin dulu kamu ini. Nih. Ya, teman-teman tolong dicatat dan cermati ya.
Bukan dicatat doang, saudara. Teman-teman tolong di tap-tap gitu. Ini Komal goyang-goyang ini. Aduh, jangan sampai rungkat. Tap-tap, saudara. Iya, Tap-tap. oh iya. Tap-tap dong, iya. Bagus, mantap. Nih lihat, saya bacakan ya. Yohanes 5 ayat 46. Oke. Yohanes 5 ayat 46. Sebab sebentar dulu Bu Borini. Yang digenapi Gantian aja. mana? Kitab Musa Ya, itu mana yang sebentar. digenapi? Itu Sebentar maksudku. dulu. Aduh, ampun deh ya. Lihat nih, teman-teman ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, ingat nih. Musa dia tentang habis nih. Tertentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia Musa telah menulis tentang aku. Musa menulis 5 kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan. Di Yang mana ditulis ditulis? Musa. Ambil datanya langsung. Ini gimana sih? Katanya ini Bu Roni ini. Tenang dulu, saya jelasin dulu ya. Skuter mulia, Jadi Musa, mana datanya jadi yang Musa di Kejadian menulis sampai 5. Ulangan? Gimana sih? Tenang dulu Bu Boroni. Ini khotbah dia ini. Saya bukan Pak Pendeta yang tadi. Tenang ya. Ya. Jadi Musa menulis 5 kitab, Kejadian sampai Ulangan. Dan Tuhan Yesus berkata, Musa menulis tentang aku. Yang ditulis Musa dalam 5 kitab itu apa? Yang ditulis Musa dalam 5 kitab itu adalah Elohim dan Yotevave itu. Jadi dialah Elohim dan Yotevave itu, Tuhan Yesus itu yang datang menyatakan diri secara Mana daging. datanya? Mana datanya? iya kan? Jangan Nah, asumsi. Oke, saya kasih closing 1 ayat kamu di sini. Ayat yang paling pamungkas. Nanti kita masuk lebih dalam. Saya buka kamu sampai original text. Kau siap ya? Kau siap? Saya buka sampai original text. Kalau kau nggak pernah baca original text, wah parah kau. Ya, nih. Nggak apa-apa sampai kodeks. Ya, Bukan. iya sampai original text. Kita lihat dia, ya. Kita lihat sih. Jangan original, Nah. kodeks. Oh, gampang itu kodeks tuh gampang, Pak. Gampang sekali. Tenang aja. Kita sudah puluhan kali bahas itu ya. Kodeks aja mungkin dia nggak tahu. Kodeks mungkin dia nggak tahu. Nah, ini ya Lukas 24 ayat 44. Kita lihat nih. Ini Tuhan Yesus ini mengucapkan perjanjian lama mengenai Yotevave. Saya buktikan sampai original text. Lihat. Ia berkata kepada mereka. Di Kejadian sampai Ulangan mana? Iya, udah tenang. Teman-teman lihat ya. Saya tunjukkan original teks bahwa Tuhan Yesus menyebut Yotevave ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Sebentar. Nih. Ya. Nih. Ya, Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Ya, Yotevave ini nih. Panjang kali Ya. kau khotbah. Yotevave Ambil sebentar. dari kitab Nih, dengarlah hai Kejadian Israel. sampai Ulangan. Kamu dengar Apaan ini? dulu. Dengarlah hai Israel. Diam kau. Yotevave. Ini bukan Sebentar diskusi. dulu, ini Aku Tuhan hafal Yesus yang ayat bicara, itu. Bu Roni. Kau Bukan. dengar. Ambil dari Tak- Kejadian sampai Iya. Ulangan. Mana datanya Aduh, yang ini digenapi sama Yesus? dengar. Ini nih ya, sebentar Inilah ya teman-teman. Kau masih muda Teman-teman. tapi angkumu luar biasa. Teman-teman, Tolong saya gila setelah kau. itu Langsung aja yang diminta biar nggak lama-lama. Ini yang mute bukan saya. Kejadian sampai Sebentar dulu. Ulangan mana datanya yang digenapi Iya, oleh sebentar Yesus? dulu teman-teman. Jangan Saya kau ambil tunjukin dari dulu ini. Injil. Sebentar dulu, Nggak saya perlu, mau nggak baca perlu, ini aku dulu. hafal itu semua. Bu Roni, sebentar dulu. Langsung ke Ambil data inisiatif lah. Anak ini nggak beres ini. Buktinya Jangan nggak nggak ada beres, jangan lari kau, kejadian jangan lari. sampai Ulangan yang digenapi oleh Yesus. Tidak ada. Jangan lari ini nih, saya tunjukin dulu. Teman-teman, jangan di mute dong ya. Ini orang Di ketahuan kok. Injil kau buka, Dan nggak bisa. sebentar. Harus kau ambil dari Kejadian sampai Ulangan. Sebentar dulu saya baca dulu, ini yang mute saya siapa? Dan Yesua menjawab kepada jangan di mute dong. Yang terutama. Dengerin dulu. Tri. Tenang, jangan di mute. Yang terutama. Tri, dengerin dulu. Yang mute bukan saya, yang mute mau yang lain. Iya. Artinya apa? Enggak, artinya apa yang diminta ibu ini apa, langsung unjukin. Kamu jangan khotbah di sini. Saya baca ini. Nggak usah, langsung aja ke data yang diminta. Ya udah. Data yang diminta langsung. Kena ini ya data ini data Ayat aja kau ambil Ya, yang dari dia buku minta Musa. data ini Itu sebentar Kejadian dulu. sampai Ulangan. Tentang Yesus. Saya baca dulu. Rani, ampun deh orang-orang ini. Diam ya. Dan Yesus. Bentar, aduh.
Sebentar. Jangan di mute. Jangan di mute. Kita kasih kesempatan satu. Enggak, apa muter-muter mulu. Nggak ada datanya bang, makanya dia muter-muter di Injil itu. Makanya dia nggak mau Ini moderatornya sampai banyak di selidiki sini, itu jadi semua. bingung ini yang mana ini, siapa ini? Siapa? Iya, moderator yang di bawah kayaknya, yang nggak di atas. Abuya tahu tuh siapa? Siapa Abuya yang mutusin Abuya? Tidak ada data di kitab Musa itu ditulis mengenai Yesus, tapi direferensi dengan berbagai narasi untuk mengakuratkan, mempertajam daripada Taurat itu. Biar saya telanjangi, Taurat itu siapa yang ngasih? Malaikat. Itu dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 7 ayat 54. Supaya jangan bolak-balik Bu aku Boruni. datang menggenapi. Makanya banyak data itu yang saya blokir. Iya Bu Boruni, memang ngeri Bu Boruni ini banyak memblokir data-data di Biblos, keren. Tapi Bu Boruni ini sederajat dengan Tuhan nggak sih Bu Boruni atau gimana? Enggak lah bang, aku jelas Boruni ini anak perempuan Yesus, itu dia. Oh jadi Kan saya ibu sederajat. bentar saya minta penjelasan dulu. Oh ibu ini anak perempuan dari Yesus. Ya iya, ini kan Boruni orang Batak ini bang. Oh berarti kalau gitu Boru itu sama berarti dengan ibu ini Do. anaknya Yesus dong. Anaknya Yesus ibu. Ya anak Yesus saya harus mengekspos kebenaran itu mengenai bapakku. Begitu loh. Enggak, Yesus ini Ini disama-sama kan bapakku sama iblis. Ya nggak Yesus bisa. kawin enggak sih? Kan kok bisa punya anak ibu ini? Gimana ceritanya Bu? Yesus itu nggak kawin bang. Cuman Yesus mengatakan kamu bukan lagi hamba tetapi anak. Klaim ini yang saya pegang. Itu ibu mengatakan bahwa ibu Itu anak Yesus kiasan itu itu. penjelasannya seperti apa? Anak karena memang ibu mengimani Yesus atau anak seperti apa gitu? Karena mengimani Yesus. Itu Ya dia. kalau gitu semua Kristen anak-anak Yesus. Orang-orang Kristen kan selalu bilang kayak Mereka gitu. itu anak-anak Allah bang, bukan anak-anak Yesus. Mereka itu anak-anak Allah, anak domba, itu mereka. Mereka sama Yesus sama. Yesus anak Allah, itu dalam paham Tritunggal ya. Mereka anak Allah, Yesus anak domba, mereka anak domba. Sama bang. Di mana letak yang paling maha tinggi itu? Tidak ada. Tapi tetap mereka katakan, kau bidat, kau sesat, kau kafir. Sehingga ketika mereka katakan itu, mereka adalah pembunuh. Itu dalam 1 Yohanes. Oh, Orang yang jadi kalau membenci saudaranya Kristen lain adalah itu pembunuh. mengklaim kalau Kristen yang lain itu mengklaim anak Theos, kalau ibu anak Yesus begitu. Iya. Oh, Anak Allah tapi mereka gini, itu Bu. bang. Ada Iya, kan- lagunya begini bang. Aku Gimana? anak Allah, ya anak Allah Yesus namanya. Ada lagunya bang. Apa enggak? Udah Bu, Masa jangan Yesus bersarak Bu. bilang Nanti anak? kau mau gua rungkat, jangan Bu Kembali bersarak. Jangan dilakuin. Gak jelas ibu ini. Nah, coba gini Bu. Ibu ini kan anaknya Yesus ya. Bu. Bu Boruni, buka mute-nya Bu. Oh, Iya. Yesus Iya, ini anak Yesus. Yesus emang orang Indonesia. Yesus orang mana sih? Yesus ini orang Indonesia bukan berarti menghilangkan derajatnya dia sebagai penguasa. Itu Enggak, membuktikan Yesus mau orang di Indonesia, Bu. mau di Amerika, di seluruh penjuru dunia. Hah? Enggak, Yesus orang mana sih? Yesus itu untuk seluruh dunia, Bang. Bukan orang Katanya dia Yesus itu. ada- Dia katanya itu Yesus ada adalah di Indo- sosok. Enggak, di Indonesia ada Iya, enggak Yesus? ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Terap. Buktinya kan saya anaknya. Salam. Bentar kok. Di Indonesia Yesus. Bentar kok, bentar gua penasaran. Bu, di Indonesia ada Yesus bener? Ada loh, Bang. Itulah Kapan yang Yesus ke tidak Indonesia, terbatas Bu? itu. Kapan Yesus ke Indonesia? Udah. Sekarang Abang mau masuk enggak biar aku kasih tahu. Udah lanjut Masuk yang lain kemana, deh. Bu? Bu, jangan main masuk-masuk aja. Masuk kemana ini? Mau masuk Ini, enggak jadi Bruni, anaknya Yesus, Abuya. Bruni. Hostnya ini seorang ustadz, dia nggak ngerti tentang Bible. Satu ayat Bible pun dia nggak hafal. Nggak tahu. Itu bisa nanya. Gitu. Pas diem dah. Kocak dia ya. Beliau ini ustadz, dia host. satu ayat Bible dia nggak ada yang hafal, enggak. Abuya. Ya.
saya nih ama brother Lim sama-sama Cina, dua lawan satu. Abuya kalah, udah diem dulu aja deh Abuya, duduk manis aja dulu dah. Ayo Jadi bro, jalan jadi dulu. dengan gini, Ibu Boruni ini. Boruni Jesus ya. Host ini sebenarnya ingin nanya aja karena ingin nanya tuh memang benar-benar nggak tahu gitu. Bukan meledek. Ya Buya. Anu Ya. kieu mah kudu lalaunan, moalila deui. Iya, tapi saya pahami itu, Bang. Saya pahami. Iya. Ya, tapi yang Apa jelas tahu Yesus bukan seperti anak itu kan dia mah saya. coba iya. Nah, jadi sebenarnya Rocky mah tinggal di ieu hungkul, di tipis-tipis hungkul we. Gilileun lah bakal asuk geura. Oh, sok we lah. Ini Silitonga ini muslim apa Kristen, Bro? Kristen, Oh, Protestan Katolik. Protestan berarti ya. Protestan. Ini Bro Silitonga anak Teos atau anak Yesus? Kayak ibu ini. Aku anak Allah. Nah, bener kata Bu ini kan anak-anak. Nah, itu. Yesus anaknya Allah. Biasa aja kan gini, Bang gini. Bener Bu, bener ya kata Ibu Baruni ya, bener ya. Aduh, astagfirullah. Begini, Bang. Anak ibu Jadi lo lah, gini, anak gini, papa lo, anak Allah lo nggak ngaco lo. Begini, Bang. Silitonga. Ya. Enggak, Silitonga aku kasih tahu dulu sebentar ya. Ibu Boruni Yesus ini borunya Silitonga loh. Ayo lo. Dia borunya Begini, Silitonga. Bang. Terkadang kita, Bang, yang hidup ini ada yang sebagian pandai-pandaian, ada sebagian Pandai-pandaian. perasaan pintar, ada sebagian memang merasa bodoh. Pak, gini Pak Silitonga bentar Pak. Bapak boleh berbicara apapun termasuk curhat, tapi bilang dulu. Kohlo curhat dong. Nah, baru Bapak ini barusan malah curhat. Coba tanggapi yang tadi apa itu? Silakan, Kewatnya Pak. gini, Jangan kemana-mana. Nanti Ibu Boruni pusing ini. Lanjut. Saya kasih kewat. Abuya tahta alal firos. Nah, Kagak jelas, jangan lanjut. kewatnya Abuya. Komal gue Enggak ini loh. makin kesini makin kesono, kok Benny makin kagak apa? jelas. Komal gue ini pasien gue kok makin kayak gini, mumet gue. Lanjut. Gue mute aja, teman-teman bantu data. Lai Silitonga ini diborong marganya dua sekaligus. Silitonga boru Tambunan. Oke, kita mulai. Hitung-hitung impak lo Abu ya. Boruni kasih Impak paham lo Bayu Silitonga. Abu ya. Kasih paham Silitonga Boruni, silakan Bu. Kasih paham, silakan Bu. Nah itu kasih paham, dia anak Teos katanya Bu. Kasih tahu anak Teos itu apa, anak Yesus itu apa gitu loh. Mulai lagi judulnya bentar, ngadu Bang. domba. Kadang-kala mereka ini Judulnya masuk ngadu domba bawa banget itu. amunisi sama ketapel. Susah itu. Harus merendahkan hati dulu. Bro Benny di mute sama Buya. Nah, aku mute sendiri. Lanjut Bu Boruni kasih paham Bu. Lagian gua ngantuk nih. Lucu kalau misalkan Oten PS Oten ini Tuh kan, cakar-cakaran tahta rebutan alal Tuhan. firos. Lanjut. Dibilang Rebutan. Abuya tahta alal firos kok. Udah. Ini apa? Oten biarkan cakar-cakaran dulu rebutan Tuhan. Silakan Bu, kasih paham Bu. Anak Teos versus anak Yesus. Silakan. Iya, jadi YHWH itu bukanlah pribadi Yesus, Silitonga atau Tambunannya. Dia itu pribadi yang berbeda karena Yesus itu penuh kasih, mengampuni dan bukan suka perang. Tapi kan YHWH sampai hari ini perang, bahkan Benjamin sekarang sedang memprogramkan perang dunia. Ya, sampai dia deklarasikan dalam pidatonya, ada saatnya damai, ada saatnya perang. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya, tapi di room ini saya deklarasikan, peperangan itu pasti batal. Bagi mereka yang mau mengikut Yesus, mari ngomong sama Yesus. Ya, jadi apa yang menjadi programnya Benjamin atau Israel itu dibatalkan dalam nama Yesus. Nah, disinilah bertakau Silitonga, seperti debata itu bukan nama Yesus. Sampai hari ini kamu belum meminta di dalam namaku. Karena kau gabung nama Allah, nama Yahweh, nama debata, nama Jehovah. Ini yang membuat alamat doamu tidak tertuju. Itu dia. Jadi pastikanlah kau mau mengikut Allah atau Yahweh atau Yesus. Karena Allah dalam Bible juga itu Musa. Itu Keluaran 7 ayat 1.
Keluaran 7 ayat 17, akulah Yahweh, itu kata Musa. Cuman narasi dalam Bible ada juga Yahweh itu adalah malaikat. Jadi mau kalian bikinlah kelas malaikat menjadi bapaknya Yesus. Parah merendahkan Yesus. Ya. Kenapa Yesus itu bukanlah Ya, itu yang kuning. Aduh, takut ketombak ini. Kok ini gimana ini si Litonga malah diam? Ya, Renrom ketombak kali ya, Bu ya. Bro, Taunya si Litonga. ketonggak. Si ibu kena tombak. nah ibu yang kena tombak, Rek. Naik lagi, Bu. Masa Abu ya Ibu, masa Abu ya Ibu, masa Abu ya Saya juga rupanya terpental, saudara. Saya terpental. Berat memang itu, aduh. Semuanya jatuh kan. Iwan Pila bantu tap ya. Memang berat kok mah. Oke Bro Abuya, terima kasih. Sebenarnya kamu bagus banget analisis tadi. Saya senang Bro Abuya. Jadi gini, terus terang ya, saya juga. Gini dulu bro, Ya. buka dulu kamera lo. Bro Triwira, buka dulu kamera lo bro. Ya. Gua udah undang, silakan. Gini Bro Abuya, saya mohon maaf ya, saya memang tidak pernah buka kamera sejak saya jadi apologet. Ya sudah lama. Oh berarti sekarang Bro Triwira nggak mau buka kamera nih? Iya karena aku dari dulu gitu. Saya udah lama Bro jadi apologet. Oh siap, berarti Bro gitu, Triwira bro. di bawah dulu ya. Thank you bro. Lagian salah siapa kagak bisa buka kamera? Jadi bawah aja dulu. Rupanya terpental. Iwan Pila bantu di tap ya. Berat memang itu, Kristen-Kristennya pada ngaco, jadi komal goyang. Nah ini Suganti jelma sarare tinggal di ini perintah permintaan naik Suganti sarare itu jelma teh. Waalaikumsalam Kang. Rungkat aja Kang. Ungkat aja HP goreng ini teh. Kunaon? Apa ulur? Dengar suruh-suruh enak banget. Seru Abuya. Ya. Tadi kan saya tanya merek sepedanya apa, nggak jawab dia, tuh kebongkar kan akhirnya. Perumahan yang dia sebut itu perumahan elit Abuya. Saya suka nongkrong di sana bareng teman-teman dai. Itu ada di depannya Polda Balikpapan. Yang mana kok? Bang. Balikpapan baru. Punya Pak Pendeta Vincent. Iya. Kan dia bilang naik sepeda, tapi perumahan yang disebut perumahan elit. Saya tuh sering nongkrong di sana bareng para dai di situ. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Tahta. Nah ini baru kalau ada Ustaz Tahta edukasi. Dari tadi Tad gak ada edukasi, oten-oten kagak jelas Tad. Ini ada Bro Silitonga nih. Bro Silitonga, bisa buka kamera nggak lo bro? Lagi di ladang bang. Nggak apa-apa, di ladang juga. Slow aja sambil buka kamera saja. Silakan bro ya, slow aja. Kita bentar bang ya, bentar aja ya. Penuh komalnya. Bentar aja ya. Ya, ini sama Ustaz Tahta tuh. Ya silakan.
Dari ladang ini bang. Nah, ganteng, Bro Silitonga, cakep. Enggak lagi di ladang ini bang. Karena itu Siap bro, silakan. Wah keren ini, sambil di ladang, sambil belajar biblos. Bagus ini Bro Silitonga, di ladang belajar biblos. Dunia dapat, Tuhan pun nanti jelas. Menuhankan Tuhan pun menuhankan Tuhan pencipta langit dan bumi. Pak Silitonga masih menuhankan. Jangan Sudah iseng tua. ya. Lanjut Pak. Jangan iseng. Ya, yuk, silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah ini sama Ustadz Tahta, Bro Silitonga ada yang mau ditanyakan, silakan, tapi nggak usah ditutup kameranya, dibuka saja kagak enak, biar ada temannya Ustadz Tahta. enggak apa-apa Silakan. bang. Enggak serius, bapak keren kok, bapak ganteng, bapak santun, bapak pokoknya bapak ini baik lah, silakan Pak. Saya enggak Kalau apa bapak bang. buka kamera, Karena bapak bertanya sepuasnya, buka dulu kamera, silakan Pak. Pak, Oke. Bapak, silakan. Nah, silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. enggak ada. Sebenarnya tadi aku sama si Boruni itu memang satu kan, sama si Boruni itu. Memang saya Kristen bang kan gitu kan, tapi dia terlalu memecah-mecahkan kekristenan kami kan gitunya itu bang. Memang betul itu ada persepuluhan, tapi tidak semua gereja itu bang, persepuluhan itu di gereja, di sama pendeta enggak. Gereja itu bermasing-masing itu bang. Saya lah bang gereja Metodis. Keuangan itu diatur oleh gereja, bukan diatur oleh pendeta. Kurasa dia ini karismatik dia ini Yang bang. nggak diwajibin perpuluhan. Buru ini karismatik. Yang tidak Metodis juga tetanggaku ini pakai perpuluhan loh. Jangan kau Iya, bilang Metodis enggak. perpuluhan. Nah, kenapa kau bilang karena karismatik atau apa? Itu Karena kan sudah Metodis expired Protestan itu. loh ya. Ustaz, Tahta, Udah gua expired bingung, itu. Tad. Gua ini kagak ada niat untuk adu domba. Mereka ingin selalu Kitab Taurat dan para cakar-cakaran nabi sama sudah Kristen. berakhir. Kenapa sih? Lanjut Begini, Pak. Itu kan Nabi Maleakhi. Iya, Maleakhi. Sekarang gini, Mbak. Saya kan memang bukan pendeta. Tapi saya percaya dari 12 keturunan Daud, keturunan Yakub, ke suku Lewi di apa? Itu kan untuk diberikan perpuluhan, itu ke suku Lewi. Itu mau mengikut Yesus atau Israel atau Musa, pilihlah. Kalau kau mau mengikut YHWH silahkan. Tapi itu jemaat iblis. Kenapa jemaat 29. iblis? Iya, karena itu mengikuti sistemnya Israel kan begitu, Yahudi. Biar Bukan tahu itu gitu. kitab Masalahnya Kejadian gini, sampai Tok. Begini, Tawarik Tok. itu kitab Yahudi itu. Saya udah kubilang saya bukan pendeta. Dan saya kan itu bilang kan gini tadi. Bilang udah ditakbiskan di Senayan. Secara logika saya sebagai apa juga itu ya, pengurus gereja, tidak ada pendeta ditakbiskan di Senayan loh. Itu nggak ada, itu cuma Senayan, malu kita bentar. toh. Nggak ada penabisan Oh, pendeta Senayan. di Senayan. Aduh, Yesus termulia. Nah, di Senayan itu untuk wisuda, bukan pentakbisan. Kan Yang itu kedua, tadi kenapa bilang di Senayan? penakbisan pun di Bentar. Senayan. Aduh. Bentar. Mulut itu jaga Kalau itu lalu masalah- aku mendengarkan tok mulut itu jaga itu. Aku ditabiskan di Senayan. Bentar, kalau soal pentakbisan tadi Senayan tadi manapun itu tempat, karena mungkin di hotel nggak muat, di aula nggak ada yang muat. Jadi yang muat itu di Senayan karena kapasitasnya luas, betul teman-teman? Nggak usah kau permasalahkan tempat. Aduh. Ya, mau di hotel, mau di kamar, tergantung jumlah orangnya. Kau itu penting kali yang ditakbiskan, sementara ajaran setan yang kau terima. Enggak, itu ini gini toh. Ini kebenaran yang kusampaikan. Saya Jangan tak oleh kau kebenarannya kasih itu. persembahan persepuluhanmu atau kolektemu, kasih sama orang yatim piatu. Kasih sama orang miskin kalau nggak ada yatim piatu di tempatmu atau keluargamu. Gini toh. Saya Itulah pengurus gereja, saya persembahanmu, bukan pendeta. bukan ke gereja. Di gereja. Karena kita gereja punya visi dan misi. Apa misi Itu kita? bukan ajaran Yesus.
Terserahlah mau siapa mau kau ikut atau pendeta yang menjadi Tuhanmu, suka mula itu pilihanmu. Tidak, punya gereja punya visi dan misi. Manusia pun harus punya visi dan misi. Kalau nggak ada manusia punya visi dan misi, itu sama dengan nol. Gereja Tuhanmu pun harus siapa? punya visi dan Manusia misi, atau Yesus? biar ada kemajuan. Siapa Tuhanmu? Manusia atau Yesus Tuhanmu? Pilih. Payah kali kau mengerti bahasaku. Loh, saya nggak menuhankan manusia. Kenapa kau pakai misi dan visi oleh manusia? Loh. Visi misinya Yesus yang harus kau ikuti, bukan Tapi, manusia. Tapi itu biar tahu mengambil domba-domba yang sesat. Apa visi dan misi itu? Hah? Visi dan misi adalah program, rencana, tujuan daripada sebuah organisasi. Iya, visi dan misi. Siapa, Yesus atau manusia? Visi dan misi itu tahu kan itu kan tujuan gereja itu. Membangun gereja yang mana? Sekarang tujuan Visinya siapa yang kau kemana? ikuti? Visinya kemana? Aku sama dia ini, Bang. Itu aku lihat terlalu maju. Aku kuragukan itu kependetaan itu. Kuragukan. 100% kuragukan itu. Sekarang kau dulu, kau ini pengikut Yesus atau pengikut setan? Itu dulu pilih. Nah, kan Biar kalau aman pengikut diskusinya. Yesus aku, kalau itu pengikut Yesus. Nah, kalau pengikut Yesus yang diinginkan Yesus ialah belas kasihan, bukan persembahan. Paham kau? Bukan gereja yang kau tinggali, tetapi Yesus yang kau ikuti. Ini pendeta yang kau ikuti. Loh, gini toh. Gini lagi. Gini. Pendetamu nggak akan diajari tuh, income-nya hilang. Kenapa? Enggak, terkadang itu ini kulihat terlalu menyudutkan pendeta. Perhatikan dulu dirimu, keluargamu. Kau aja rokokmu nggak bisa kau hilangkan, berarti nggak ada power. Kenapa? Kau bunuh dirimu sendiri. Selesai itu. Gini, Inilah kalau kau ikut gereja. Nggak ada bisa kau mengikuti ajaran ini. Jangan nyung-nyung ngerokok, woi, jangan nyung-nyung ngerokok. Ustadznya ngerokok, lanjut. Nggak masalah bang, dia ini kan pengikut Yesus katanya. Tapi masih membunuh dirinya kan begitu. Udah 10 hari nggak ngerokok siang. Udah jangan disebut 10 hari nggak ngerokok siang. Udah terusin Bu. Gini Mbak, terkadang itu ini terlalu apa loh? Kan terkadang. Memang kuliah nah, ketika pendeta tadi. Ya begini izin ya, saya kasih waktu 10 menit lagi, sekarang 10.02 ya. 10 menit lagi silahkan. Ini ada Pak Pendeta Vincent juga ikut naik nih. Karena gini kan, ini kan Ibu Boruni ini kan mantan pendeta. Nah, sekarang ini Pak Pendeta bukan mantan, tapi memang dia pendeta untuk saat ini. Coba Bang, masalahnya Bang, mantan pendeta Bang. 10 menit, lah 10 menit lanjut. Masalahnya mantan pendeta katanya kependetaannya pun nggak yakin aku. Kependetaannya nggak yakin aku itu Bang. Abal-abal. Iya kependetaannya abal-abal itu Bang. Udah kubuang pendeta, aku nggak usah, nggak ada itu. Itu bilang abal-abal. Sekarang aku pengikut Yesus, bahkan gerejaku pun kututup. Kenapa? Aku yang bangun itu, kututup. Sanggup kau kayak gitu? Itu gue bilang itu kan gereja pribadi. Betul sekarang gereja pribadi loh. Itu gereja pribadi tuh. Ayat. Jangan kau samakan gereja pribadi sama gereja yang lain-lain. Aku nggak suka gitu. Bentar izin. Sama dia Pak Silitonga nanti diskusinya sama Ustadz Tahta ya. Standby dulu, apalagi Pak Silitonga lagi di ladang, nyimak dulu aja biar pendeta sama pendeta. Silakan Ibu Boruni sama Pak Pendeta Vincent. Ini berarti judulnya Pendeta PS Pendeta ya. Gunakan waktu 10 menit dari sekarang. Silakan Pak Pendeta, apa yang mau ditanggapi Pak Pendeta Vincent? Silakan. Ya, yang saya mau nanggapi adalah orang Kristen tidak pernah mentuhankan pendeta. Jadi setiap agama pasti punya pemimpin rohani membimbing kerohanian umat-umat. Seperti di Islam Ustadz, di Hindu ada pemimpin mereka, di Kristen ya para pendeta. Untuk apa? Supaya ada berikan buat Tuhan. Emangnya Tuhan butuh uang? Vincent, jawab. Ketika ada pemimpin dalam organisasi, berikan buat Tuhan. Emangnya Tuhan butuh bangunan? Yesus katakan, aku tidak berdiam di buatan tangan manusia.
Tuhan sesungguhnya tidak membutuhkan uang dan bangunan, tetapi para pengikut yang menyembah Tuhan membutuhkan sebuah bangunan tempat ibadah dan juga uang untuk visi dan misi, mendukung visi dan misi, melayani, memberitakan. Apa visi misinya Yesus? Silahkan. Visi dan misinya Yesus adalah pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Untuk mencapai semuanya ini maka kita tidak bisa terlepas dari sebuah bangunan dan uang. Jadi itu sangat penting. Bagaimana dengan data yang dikasih Yesus? Yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jalan nggak gereja kalau nggak ada persembahan? Yang kuingini adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Itu bukan berarti Tuhan Yesus melarang orang-orang memberikan persembahan, tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa ketika kita memberikan persembahan, harus dasar kita adalah kasih kepada Tuhan dan sesama, bukan untuk memberi Berarti, dengan menyombongkan diri, memamerkan pemberian kita, bukan. Orang nggak bisa berzina tetapi melonte bisa, itu maksud Bapak ya kan? Sama itu. Itu salah Jangan paham. berzina tapi melonte bisa. Offset, woi, offset. Aduh, bahasanya, aduh. Maaf, Ibu, maaf, Parah ini offset. Pak Pendeta ini, karena dia sudah dililit sama ular Yahweh itu. Dagingnya nggak dimakan, sopnya diminum, gitu dia. Sadarlah Pak Pendeta, banyak jiwa-jiwa itu kalian bawa ke neraka, bukannya ke sorga kalian bawa. Sorga itu Yesus, bukan mau menyenangkan hati kalian dalam sebuah masa. Biar jemaat itu koneksi langsung dengan Yesus Anda. Udah jelas yang diingini Yesus 11 kali kasihan. Ya, tapi Anda sebenarnya begini. Anda mengikut ajaran Bu lihat Yesus, tuh Pak apa Pendeta ajaran nunjukin Yahweh? apa barusan Pak Pendeta nunjukin apa Pak Pendeta barusan? Bu lihat nggak? Buram-buram Pak Pendeta, coba diperjelas Pak Pendeta. Ini pendeta asli itu, nunjukin kalau dia itu pendeta. Pak Pendeta. Jadi saya tidak mengklaim diri di Senayan, di Lantik, di sana enggak, tapi saya memang berbicara sesuai dengan keilmuan yang saya dapati bahwa memberi itu harus didasari dengan kasih, bukan untuk memamerkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa yang kuinginkan adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya tidak dilarang persembahan itu, Bu Boruni. Siapa yang dikasihani? Pendeta atau manusia di dalam? Ketika kita Pendeta memberi, atau manusia di dalam yang dikasihani? ketika kita memberikan persembahan itu kita tidak memberikan untuk pendeta, tetapi untuk dikelola oleh gereja. Untuk apa? Untuk kemegahan daripada umat itu kan? Apa organisasi dengan marketing supaya bangunan itu megah? Ya, Kita telanjangin aja lah. tidak ada salahnya kalau sebuah bangunan itu megah, ya, tidak ada salahnya. Kenapa orang-orang miskin mempersalahkan Bentar gereja? Pak, siapa yang penting makan? Mereka yang Bangunan miskin kok atau manusia? mempersalahkan gereja, kan Mana yang aneh. penting makan? Kalau Manusia miskin ya atau jangan salahkan bangunan? orang. Kerja keras, belajar ilmu ekonomi, memperbaiki hidup, mengurangi pembelian yang tidak bermutu, bukan menyalahkan pihak lain. Ya karena Anda jerat manusia itu, Anda rantai dengan kata Tuhan. Sehingga habis waktu, tenaga, bahkan duit mereka untuk pendeta dan organisasi. Tidak pernah Paham? seperti itu. Orang memberi dengan sukacita. Jangan katakan tidak pernah. Time is money loh. Itu hanya Sehingga di gereja pun Anda mock mereka. Terkutuk siapa yang tidak memberi. Lihat wanita, lihat janda Orang-orang yang beragama baik Islam, memberi Hindu, semua. Buddha, Kristen, pengikutnya memberi itu dengan sukacita, tidak ada dengan paksaan. Mereka memberi dengan Jangan baik. singgung agama lain. Sekarang ajaran Yesus Sama aja, nggak ada. yang diingini bedanya. Yesus belas kasihan, bukan persembahan. Mana ini? Orang-orang cerdas, tolong expose. Kalau perkataan Anda ini. tidak mau memberi ya silakan, tapi tidak boleh melarang orang lain yang mau memberikan persembahan.
Kalau saya Berarti seperti itu, Bu. gugur ya Anda itu mengikuti Yesus, gugur dia. Berarti bukan Gugur mengikuti untuk Yesus ini, dirimu, Bang. bukan untuk saya. Loh, Untuk dirimu gugur. saya fokus tapi kepada bagi Yesus kami, loh. Ya silakan fokus. Saya fokus kepada Yesus. Sementara Iya. Anda Waktu tetap 4 menit mengatakan lagi, gunakan dengan baik. Waktu 4 menit lagi, lanjut. Ya, jadi itu saja pesan saya Bu Boruni. Jadi Ibu Boruni tahu bahwa di sini teman-teman Islam. Lihat loh, teman-teman Islam ini kata-kata mereka, Nggak ucapan peduli mereka lebih saya, baik Pak. loh. Nggak peduli, Lebih Pak. sopan, Sekarang lebih hebat ajaran Yesus mau daripada Bu diekspos. Boruni yang aku Anda sebagai itu pengikut merendahkan Kristus. Yesus. Pengikut Kristus yang Siapa sejati pengikut seperti Bu Boruni ini, kata-katanya harus lebih baik daripada kami, saya yang Dengar, dianggap bukan bentar, pengikut karena Yesus. Anda singgung masalah Kristus, Tapi ibu ini berarti penuh Anda dengan juga masuk kategori kebencian, Pak, kata-kata tereliminasi Anda cacian, itu. makian. Karena apa? Kristus itu membutuhkan perawan suci. Anda itu siapa? Coba. Kristus itu membutuhkan perawan suci. Malulah, Karena itu Bu adalah Boruni. data yang ada. Mana? Kalau hidup Bacalah dalam 1 seperti ini Korintus. hari-hari kan kasihan Silakan juga. buka ayatnya, Ben. Tidak menjadi 1 Korintus berkat itu. bagi orang Kristen, apalagi teman-teman Islam. Apalagi Ngapain mereka sedang pekerjaan iblis berpuasa, harus saya hargailah hancurkan? orang-orang yang sedang berpuasa. Kalau kita naik ke Anda memakai Komar nama begini Yesus ya, untuk kepentinganmu. baik-baiklah berkata supaya mereka juga akan tenang juga hati pikiran mereka. Loh. Yang jelasnya pekerjaan iblis harus dihancurkan loh, Pak. Anda jangan pelihara. Iya, iya. Sehingga Anda menjadi Kristen yang pelacur. Semua Anda sembah. Yahweh, Yesus, Anda ikuti semua. Bahkan Musa Anda sembah. Ya tidak merugikan Boruni, kami mengikuti semua kan tidak merugikan apa-apa Bu Boruni. Pribadi, Loh. keluarga, apapun tidak Karena pernah. saya Boruni Yesus, saya anaknya. Untuk Ya, silakan aja membasmi klaim. mereka yang pengikut Yesus. Tapi kalau Anda Silakan. mengikut Yahweh, silakan. Saya berhak ngomong, saya anaknya loh. Biar tahu Anda itu. Tapi kalau Anda mau menghilangkan Yesus, silakan. Jangan pakai nama Yesus itu. Itu bapak saya itu. Silakan mengklaim, kami tidak melarang. Cuman ya hati-hatilah Bu Boruni, tidak boleh sembarangan seperti Kenapa? Anda itu. mengancam. Anda mengancam. Kita Kira tidak aku mengancam, takut. hanya memberikan Lebih nasihat. hebat organisasi atau dunia ini daripada Yesus. Bantahlah. Kau Bukan mengancam, hanya Aku memberikan tahu yang ada di otakmu. peringatan. Aku tahu karena kau sudah merasa kuat dengan sinodemu, ya kan? Enggak Ini pernah di sih dunia merasa ini saya kuat. ngomong ini, bukan sebatas Indonesia. Dunia saya ngomong ini. YHWH itu iblis. Karena hatimu ku tahunya. Kau ngomong lembut kayak gitu pun, tapi Kita aja apa nggak ada orang merendah yang di atas bukit mentuhankan kau. para pemimpin Ngancam kau agama, di ya. room ini. Para pemimpin agama itu Kebenaran untuk yang kusampaikan. membimbing kerohanian umat-umat. Jadi Di mereka mana kau supaya apa? membimbing Ada kerohanian orang? Kau keteraturan. bawa ke jurang. Kalau ada pemimpin Kau kan bawa ada jurang umat itu. keteraturan. Kalau tidak ada Gak pernah pemimpin, kau bayangkanlah ekspos seperti kebenaran bahwa Boruni Yahweh ini itu setan. main hatam sembarang sebebas-bebasnya karena nggak Harus ada saya hancurkan pemimpinnya. itu. Setiap mereka yang mengikut aku mengusir iblis Coba ada dalam pemimpinnya, namaku. nggak berani dia berbicara begini karena nanti dilihat sama para pemimpin. Tapi kalau nggak ada pemimpinnya ya sebebas-bebasnya dia mau berbuat apa. Mau Izin bicara Ibu apa. Boruni kena pelanggaran. Ya Ibu Boruni entah permanen atau tidak itu peringatannya luar biasa. Ya dia kena pelanggaran. Ini Pak Vincent, Pak Vincent, ya tadi Pak Vincent menyinggung masalah nggak punya pemimpin, ya. Umat Islam di Indonesia ini di dunia ini juga nggak ada pemimpinnya, Pak. Tapi kami diatur oleh syariat, Pak, diatur oleh hukum. Jadi kami tahu diri kami masing-masing, gitu loh, Pak. Betul. Ada nggak di Indonesia ini pemimpin agama Islam, coba sebutkan Pak? Ada nggak model kayak Bapak Sinode gitu? Ada nggak PGI gitu? Ada nggak? Nggak ada Pak. Para Tapi kami kiai, diikat oleh para syariat. kiai, ustadz itu para pemimpin bang, jangan Bukan pemimpin Pak, dia mengingkari, bang, ya. dia Harus tidak diakui, terikat para oleh ustadz, satu organisasi kiai Sinode itu para kayak Bapak pemimpin, gitu, Bang. PGI Jangan gitu, ingkari. nggak ada Pak.
para ulama itu pemimpin, jangan ingkari itu. Iya, tapi tidak terikat oleh yang namanya Bapak sebut tadi seperti PGI yang kayak gitu-gitu ndak ada Pak, nggak ada sinode-sinodean dalam Islam itu ndak ada. Belum, enggak paham Bang Benny mungkin enggak paham. Sama kita Bang, kayak PGI itu MUI lah. Sama kita sebenarnya. MUI kita itu sama, Majelis Bang. Ulama, beda Sama. Pak, beda. Iya. Itu bukan pemimpin. PGI itu Majelis sama. Ulama itu bukan pemimpin. Statusnya sama. Itu PGI, organisasi MUI. non profit Pak. Pendeta, MUI itu Ustadz. organisasi non profit di luar Pendeta, pemerintahan. kiai itu sama status, itu pemimpin juga Bang. Jadi kita nggak boleh mengingkari hal-hal itu. Kita butuh pemimpin Bang dalam hidup kita, dalam beragama, dalam masyarakat, dalam apapun Bang. Kita butuh pemimpin. Ya. Coba Abuya ini kan berkecimpung di dunia pesantren itu kan udah lama Abuya ya, udah belasan mungkin puluhan tahun. Ya. Sekarang ada nggak pemimpin? Kalau kiai itu pemimpin atau guru? Sebenarnya sih kalau berbicara tentang kiai ya lebih cocok dipanggil guru gitu. Karena apa? Karena guru itu kan kalau kata Sunda itu digugu ditiru gitu kan. Nah, jadi kalau istilahnya pemimpin lebih cenderung ke pemerintah. Kalau istilahnya pemimpin Organisasi. nah gitu. Ya, apapun istilahnya Bang, baik pemimpin, guru atau apa ya saya setuju. Tapi memang betul kita membutuhkan seseorang yang membimbing kerohanian kita. Pastilah guru. Kita belajar agama itu pasti cari guru gitu. Itu pasti beda sama Bu Boruni tadi. Bu Boruni itu kan menganggap ketika kita belajar kepada seseorang membimbing kerohanian kita, itu kita mentuhankan dia. Jadi tidak perlu guru, nggak perlu Pak Pendeta abaikan Bu Boruni, abaikan sudah kagak ada. Ini lanjut fokus aja ke ini. Iya, Pak Pendeta. iya. Fokus ke Ustadz Tahta Pak Pendeta. Silakan Ya, Fadol. kalau jurusnya Ustadz Tata ini saya sudah tahu, sering saya diskusi sama dia. Tapi baik kok kalau Ustadz Tata ini saya acungkan jempol, dia orangnya diskusi dengan Baik, saya sehat baik Ustadz sekali. Tahta Pak Pendeta. Baik, saya baik Ustadz Tahta. Sehat dia Bang Takta ini kalau diskusinya. Enggak, saya tanya baikan hostnya, baikan Ustadz Tahta gimana sih? Kalau pandangan saya ya masih baik Ustadz Tata, karena tapi hostnya ini sebenarnya baik juga, cuman kadang dia candaan itu kadang menyakitkan hati saya Bang, candaannya itu kadang lah ya. Enggak, tapi saya Pak ngerti Pendeta. itu hanya candaan. Iya, Candaan Pak Pendeta. saja. Jadi kan saya selalu bilang, saya selalu bilang gini, Pak Pendeta. Teman-teman Kristen, kalau Anda naik, hilangkan perasaan gadis Anda, biar Anda tidak cepat tersinggung. Tahu kan Pak Pendeta saya orangnya Iya, gimana? canda betul, ada candanya. Iya. Tapi ya candanya kalau kita ndak nangkap betul-betul ya menyakitkan sekali. Kalau Ustadz Tata ini memang orangnya memang dia membahas yang betul-betul akademis lah hitungannya gitu. Dia Pak Pendeta, kalau saya host, itu penilaian saya Bang, tapi tetap saya positif lah Bang. iya Bang gini Pak host, Pendeta, Bang dengarkan Tata saya. tetap positif. Kalau saya baik. host, kalau Ustadz Tahta ini Ustadz, guru, ya jadi Iya, beda iya. lah antara Iya, host iya. dengan Ustadz. Benar nggak Pak Pendeta? Betul, tapi baik, Betul. dua-duanya baik kok. Baik semua. Cuma Lanjut, ada Ustadz, perbedaannya lanjut, Ustadz, seperti Tahta, itu. lanjut, Ustadz. Ini Bang Pak host. Pendeta yang satu ini santun, baik. Cuman sayang Ustadz masih menuhankan anak orang. Silakan mungkin bisa disembuhkan. Kan mulai lagi cari perkara. Pokoknya apapun yang terjadi di rumah ini salah aja saja pokoknya mah. Iya. Silakan Ustadz. Tadi Burundi itu mana? Taikan lagi lah, tidak apa-apa. Yang Burundi itu, siapa namanya? Kena tombak itu tadi, kena tombak bukan diturunkan, serius kena tombak. Iya, seru juga dia. Ada pemberitahuan soalnya ke saya, Ustadz, dia kena tombak. Ada yang nombak mungkin di bawah Kristen kejang-kejang.
Iya, sekarang mau bahas. Iwan Pila di tap ya. Baru ini dari tadi saya buka Komal nggak ada edukasi ya. Sekarang baru ada Ustadz Tahta, baru mulai ada edukasi. Dan untuk Pak Pendeta siap-siap ya. Pak Pendeta sediakan 1 gelas air ya. Jangan lupa airnya air putih ya Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta harus siap menerima kenyataan. Karena obat itu rasanya pahit tapi efeknya menyembuhkan. Ingat Pak Pendeta, jujur itu mahal ya. Jadi Pak Pendeta kalau belum bisa jujur kepada orang lain, minimal jujur terhadap diri sendiri ya. Ingat Pak Pendeta, Tuhan itu memberikan kita akal. Akal itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia, sehingga kita harus menggunakan dengan baik ya, menggunakan akal itu ya. Oleh karena itu Pak Pendeta, daripada perpuluhan sama persembahan kasih atau jemaat, harusnya Pak Pendeta lebih sayang terhadap akal sehat Pak Pendeta. Lanjut Ustaz. Ya gimana ini, mau bahas apa ini? Pak Pendeta silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta silakan Pak Pendeta. Janganlah merajuk Pak Pendeta. Perasaan gadisnya hilangkan dulu. Gimana sih? Bang Dewa, Assalamualaikum Bang Dewa. Lanjut Pak Pendeta. Assalamualaikum. Masya Allah. Pak Pendeta, buka mute-nya Pak. Atau ditanya aja Pak Pendeta. Silakan. Nah. Mana weh? Jurus kaki 1000 Pak Pendeta dipakai. Pak Pendeta langsung hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum juga dimulai. Kok tanggung jawab kok Benny. Gua mute tanggung jawab kok. Kumaha? Tanggung jawab. Gua mute. Pak Pendeta kabur. Digunakan kurang tengan lah otena tuh. Tadi si eta nu Silitonga tadi kemana? Atuh jelma keur di sawah atuh kok puyuhan. Atau udah keur macul hayang debat saya tamanya aneh-aneh wae jelema. Keur macul mah geus ngajedok macul atuh. Bener kok. Ini ada SAR di bawah. Pasar naik pasar. Tapi bukan SAR Rahman sih, SAR apa nih? Dia enak diskusinya kayaknya nih. SAR Fanim. Silakan SAR. Eza Ipul. Ini yang Kristen yang mana? Coba yang Kristen typing ya, biar saya naikkan ya. Pasti kayak gini. Waktunya Ustadz Tahta. Ya yang Kristen ketik 1. Tapi gini ya. Jadi Pak Pendeta yang satu tadi itu memang santun, gue hargai gitu. Tapi ketika diskusi dia itu kagak mau nampilin data. Jadi kayak asumsi jadi dia anti sekali. Jadi nggak mau dia, jadi susah. Host, aneh jadi moderator tapi kenapa nggak bisa jambak orang, host? Masa sih? Tuh bisa naikin orang ya kumaha? Itu Kaharti, tapi udah guys di checklist ya. Kabeh checklistan. Nges kok. Asli. Tuh bisa ngajambak. Kunonya Nah, saksi Kristus nih, naik, bro. Saksi Kristus. Ada, mantap. Lanjut. Moderator nggak ada gunanya, nggak bisa naikin orang, nggak bisa nge-mute hungkul. Oke, jangan tinggali. Bro saksi Kristus. Ya. Selamat siang. Bro. Ya, selamat siang. Kok antum turun dulu kok? Sudah di checklist kok. Turun dulu nanti naik lagi. Bro saksi dari Protestan, bro? Ya, gimana? Anda dari Protestan? Iya. Oke, siap. Anda Kristen yang santun, yang baik ya. Bisa buka kamera nggak, bro?
Bisa, tapi saya belum bisa diskusi hari ini, ada kesibukan sedikit. Oh, nggak apa-apa. Tapi nggak ada waktu, mungkin 15 menit, setengah jam gitu. Ada kesibukan sedikit, nanti kalau udah beres pekerjaan baru saya naik lagi ya. Oh, lagi kerja, ya udah lanjut dulu, bro. Kalau lagi kerja jangan mengganggu pekerjaan ya. Ya, siap. Terima Ya, kasih. lanjut bro. Thank you. Yuk, sehat-sehat bro. Bisa tuh kok, bisa tuh. Itu yang nama diam Kristen tuh Ustaz Abu ya. Dia minta naik tuh 1. Oh, iya. Bro Diam, selamat. Shalom. Oh ya, bro, laki-laki apa cewek bro? Cewek. Oh cewek. Oh pengen pantesan suaranya merdu ya, cewek. Bang Dewa, maju. Iya, ibu, ini kira-kira ibu ya, ibu lah. Udah nikah ya? Belum. Oh belum. Oh ya udah, nggak usah panggil ibu ya, tante atau tante Diam. Aduh tante. Oh mbak tuh mbak ya, mbak ya. Oh mbak siap. Panggil Mbak. Vero aja. Pero, panggil Pero. Iya, biar Oke. tahu kalau Vero. Siap. Tapi Mbak Vero bisa buka kamera nggak Mbak? Saya orangnya tidak suka memaksa ya, apalagi sama perempuan. Tapi kalau Mbak bisa buka kamera, itu saya senang sekali gitu. Apakah Mbak mau membuat saya senang di pagi hari ini? Silakan Mbak, ya dibuka kameranya biar enak. Ini ada alamat gayung melayang yang sapu. Siap, Ustad. Langsung gas, Tad. Saya kalau banyak bicara bahaya, Tad. Kalau saya bicara pelan, tapi ujungnya suka kagak enak. Lanjut, Tad. Ini aja. Lanjut. Ini udah. Ya, gimana mau diskusi? Dia diam mulu, gimana sih? Namanya aja diam. Ya, Ibu ada yang mau ditanyakan, Bu, barangkali, Bu. Silakan, Bu. Tanya ini. Semalaman suntuk ya. Roomnya nggak ini apa? Saya mau tanya tapi nggak enak beneran, nggak apa-apa ini tanya. Nggak enak kasih kucing Bu. Jangan dimakan. Nanti saya enakin Bu, gampang Bu. Nanti saya enakin. Buat ini ya, buat kita belajar bareng ya. Ya, Ibu saya izin dulu ya, bentar ya, Bu. Ya, tapi di sini banyak guru-guru saya. Saya dipanggil istri dulu, bentar, lanjut. Iya. Bodoh amat. Ini apa? Numpang tanya ini. Boleh tahu? Sejarah dari banget pertanyaannya ya Allah. Ini apa? Sejarah dari Al-Quran sendiri. Kan itu kan ditulis oleh para sahabat melalui wahyu dari Nabi Muhammad, kan begitu. Sedangkan saya pernah baca di satu manuskrip bahwasanya Al-Quran mulai terbit dan beredar itu setelah sekian tahun Nabi wafat.
begitu. Apakah benar, Pak? Yang puluhan tahun sih, sekitar 30 tahun lah. Itu yang saya mau tanya sih. Halo. Udah. Udah. Lagi di atas. Kok malah diem? Oke. Ini enggak, saya kira saya nunggu dewa. Oke, jadi gini. Al-Quran itu dibukukan itu dari awal sudah. Di zamannya Nabi Muhammad. Yang menulis ini bahkan ada 60 orang. Tapi yang terkenal itu 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qawais. Itulah penulis Al-Quran dari awal. Nah, setelah Rasulullah wafat, dipegang oleh istrinya mushaf itu, yaitu Hafsah. Makanya di masanya Abu Bakar itu ada terjadi perang Yamamah. Ya, banyak yang wafat hafiz itu. Akhirnya dibukukan lagi, di pengumpulan itu ada 3. Ya, di zamannya Rasulullah sudah ada, di zamannya Abu Bakar, di masanya Utsman. Utsman mungkin ini menurut kamu itu yang ini mungkin masa Utsman ini. Utsman ini bukan menulis Al-Quran lagi, enggak, menyusun, bukan, mengkopi beliau itu. Yang ada di Hafsah itu menjadi 7. Ya. Jadi kalau Islam itu kalau dalam Islam Al-Quran itu di zaman Rasulullah ada, ya, sampai beliau wafat masih ada, yang hafal juga ribuan. Seperti itu Al-Quran, jelas banget. Tidak ada muncul tahun kapan. Dan ingat ya, Al-Quran itu mulai dari awal, ya, orang Arab itu mulai Rasulullah masih hidup, ya, itu sudah dihafal oleh para sahabat seperti orang Indonesia menghafal Pancasila gitu. Kan rata-rata kayak gitu. Coba orang Indonesia ya tentang Pancasila, rata-rata hafal, anak-anak hafal. Di Arab juga gitu dulu, Al-Quran itu seperti itu, seperti orang menghafal Pancasila gitu, di luar kepala. Gitu, silakan. Tapi setelah yang saya bilang penerbitannya ya, itu sampai sekarang kan dirayakan menjadi hari turunnya Al-Quran itu. Salah, itu gini ya. Tentang Al-Quran turunnya itu kepada pertama di Lauhul Mahfuz. Lalu turun ke Baitul Izzah ya, langit dunia. Lalu turun ke Nabi di bulan Ramadan itu. Bukan membahas Al-Quran itu. Bukan membahas Al-Quran dibukukan tahun berapa, bukan itu. Di zamannya Nabi itu Mang Jibril setiap bulan puasa turun membaca Al-Quran bareng dengan Nabi. Syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Quran. Gitu. Kenapa di bulan Ramadan ini ada tiga keistimewaan? Di antaranya bulan puasa. Man shoma Ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keadaan iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka semua dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Yang kedua, sholat sunnah. Man qoma Ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang banyak sholat sunnah di malam hari, ya sama, diampunkan dosa-dosanya. Yang ketiga, banyak baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Quran. Karena Al-Quran turun ya, setiap Ramadan itu turun ke Rasulullah. Maka malaikat Jibril membacakannya. Jadi bukan maksudnya itu merayakan, itu maksudnya apa? Biar orang ingat bahwa setiap bulan Ramadan Jibril datang baca Quran ini, menurunkan Al-Quran gitu loh. Dan Al-Quran pertama kali juga Ramadan turunnya. Surat pertama itu gitu. Nah, silakan. Tapi sebenarnya yang dipegang orang Muslim ini hadisnya, Al-Qurannya atau Al-Quran sendiri bersama? Ya dua-duanya. Oh, dua-duanya ya Pak ya? Betul. Karena
Saya sering ya. Jangan Pak, jangan takut ngomong, jangan takut, tidak ada masalah. Kayak ketakutan ngomong biasa saja, santai. Tidak apa-apa. Ustadz izin Ustadz diperjelas Al-Quran dengan mushaf Al-Quran, tolong dijelaskan Ustadz. Mungkin di situnya dia masih bingung Ustadz. Enggak, dia bingung mungkin Quran, hadis apa, bingung itunya dia. Ya karena gini kan banyak kontroversi di situ gitu loh. Kontroversinya di dalam hal apa coba? Coba contohnya di mana? Karakteristik dari Rasulullah sendiri gitu loh. Maksudnya dari Nabi Muhammad sendiri di dalam hadisnya gitu. Ya saya berpikir wajar ya kalau itu antara hadis itu terkadang nggak sinkron gitu. Karena kan hadis itu kan para sahabat, para ini kan banyak yang nulis sudah sekitar berapa? Orang 60 orangan kan gitu. Kalau menilai seseorang dari sudut pandang orang lain kan memang bisa banyak kan gitu. Jadi gini ya, yang perlu diketahui kita harus tahu adat istiadat lah ya orang Arab itu. Mereka itu kenapa dikatakan umi? Tidak suka baca, tidak suka nulis. Karena mereka ini suka menghafal. Contohnya ya Quran dan hadis itu. Andai kan tidak ada yang nulis sampai sekarang, ya tetap akan ada gitu loh. Karena dihafal. Makanya hadis itu di zamannya Nabi, sahabat itu tidak ditulis, tapi dihafal. Makanya di zamannya Imam Bukhari itu kan sudah bukan zaman sahabat sudah Bukhari dari Imam Bukhari itu. Masih ulama pertengahan sudah. Tapi Imam Bukhari ini coba bayangkan ya. Umur 15 tahun hafal 18.000 hadis. Masih anak-anak itu. Nah kita sekarang 3 hadis saja paling hadis yang pendek-pendek doang. Tapi Imam Bukhari ini dia umur 15 hafal 18.000 hadis. Kenapa harus dihafal ya Pak? Loh, ya itulah hebatnya Islam itu. Al-Quran anak kecil aja hafal. Umur 8 tahun, 9 tahun. Di luar kepala hafalnya. Karena kita itu ya seakan-akan apa? Mayyuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah itu baik, maka dia diberi kemudahan untuk menguasai ilmu tentang Islam, Quran, hadis gitu. Ibaratkan kalau bahasanya orang Kristen itu dipenuhi Roh Kudus. Gitu. Cuma kalau Kristen nggak ada, ngaku-ngakunya penuh Roh Kudus apa padahal nggak ngerti apa-apa tentang Bible. Kalau Islam benar-benar memang dibimbing. Gitu. Jadi Al-Quran dengan hadis itu dihafal oleh ulama-ulama zaman dulu itu sampai sekarang itu. Jadi andaikan sekarang Quran, hadis, andaikan dibakar semua seluruh dunia, ada masalah, tinggal dicetak lagi. Oke, gimana? Sesempurna itu ya ingatan manusia ya Pak ya? Oh iyalah. Karena memang sih dalam penulisannya atau pengkopiannya itu nggak ada satu bukti manuskrip pun yang sedikit secara kita pakai penalarannya Pak, pakai ya coba kamu nggak terbukti, coba pakai contoh biar enak. Enggak. Karena gini lah ya, penulisannya sendiri pengkopiannya ini kan nggak ada bukti manuskripnya. Loh ada, ini aja lah Bang Jibril aja naikkan itu biar ditunjukkan. Kalau saya kan hafalan. Abangku, Abang Jibril. Naikkan Bu ya. Karena kalau orang kayak gini memang data bukan menyampaikan hafalan. Ini gimana caranya naikin? Nggak ada Bang Jibril di bawah. Iya Mbak Abuya yang bisa naikin kalau itu. Karena kalau Bang Jibril langsung bisa menampilkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bulan puasa gini sahum Ustadz. Ya ini dulu, silakan Abang. Ini tak besar. Takut haus. Takut haus.
Kalau berpuasa. Perjuangan. Nggak ada satupun bukti manuskrip ya, Bunda ya. Bunda tahu nggak Rasulullah lahir tahun berapa? Ini tadi siapa namanya? Di Vero namanya, panggil Vero. Biar Ya, oke. Rasulullah itu lahir tahun 570, 571. Ingat ya. Coba didengar dulu. Rasulullah itu lahir di 570, 571. Berarti abad 6 akhir. Ayat pertamanya itu turun di 610, 610. Berarti awal abad 7. Ayat pertamanya itu cuma 5 ayat di tanggal 17 Ramadan tahun 610. Ya, ayat pertamanya 5 ayat, 17 Ramadan 610. Jadi kalau memang berarti Ramadan ke-17 gitu maksudnya. yes. Ramadan itu nama bulan. Nah kalau Bunda tadi nanya, oh segitu sempurnanya ya, hafalan atau otak manusia. Iya, saya aja ingat itu. Ya randa sanksi kan gitu maksudnya. Oke. Habis itu kalau mau dilihat manuskripnya, tadi Bunda ingat ya, tahun 6, 10, 17 Ramadan. Iya. Jadi kalau saya buka, ini dari islamicawareness.org, di sini ada namanya Quran manuskrip. Nah, di sini ada namanya radiokarbon dating. Radiokarbon ini pengukuran umur kertas. Jadi melalui teknik secara laboratorium, kertas ini bisa dicek pembusukannya. Nah, jadi itu akan tahu kita range-nya. Jadi antara tahun sekian dan tahun sekian. Ya. Nah, habis itu dari Kodeks Sanaa'i nomor 012701 ini lebih dari setengah dari Al-Quran. Nah, kita lihat radiokarbon datingnya. Di sini dibilang it has 95 probability of belongings to the period between 578 dan 669. Nah, Rasulullah menerima wahyunya antara tahun 610 dan 632. Ya, berarti kertas ini, berarti Al-Quran yang ini ada waktu Rasulullahnya masih menerima wahyu. Ya, jadi kalau Mbak bilang nggak ada sama sekali, kita punya 382 manuskrip yang sejaman dengan Rasulnya. Ini yang pertama. Habis itu ini yang kedua. Yang kedua ini di carbon dating di 590 ke 650. Ingat ya, tadi Rasulullah menerima firmannya di 610 ke 632. Berarti ini masuk lagi range waktu Rasulullahnya masih hidup. Habis itu ada lagi, ini yang Birmingham, ini yang tertua. Menurut carbon dating itu di 568 ke 643. Berarti dikatain 56. ya, enggak, ini kan range-nya 568 ke 645. Jadi kalau menurut teori ininya, berarti kita mesti hitung tuh caranya 6 tadi berapa? 568 tambah 568 tambah 645 bagi 2. Berarti di 610 ke 615. Kalau di sininya akurasinya. Nah, seperti Ustaz Tahta jelaskan tadi, begitu Rasulullah meninggal di tahun 632, ada perang Yamamah namanya di Desember tahun 632. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah ini bukan beda generasi ya. Ini sahabat-sahabat penghafal juga. Utsman itu menantunya Rasulullah langsung. Dia menyalin, bukan menulis ya, menyalin dari segini banyaknya Al-Quran sahabat-sahabat.
Habis itu dikitabkan, akhirnya jadi ini. The Quran of Uthman at Taskent, Samarkand, Uzbekistan from 2nd century of Hijrah. The Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century of Hijrah. Jadi kalau kita baca nih, the extant folio, folionya berisi lebih dari 99% dari teks Qurannya. Nah, jadi yang ini ya. Ini yang menantunya salin langsung. Nah, alhamdulillahnya kalau saya contohkan ya di sini ya. Alhamdulillahnya Bun, saya pegang nih. Sama ya. Ini saya ada scanannya. Nah, scanannya saya pegang kurang lebih ada 822 halaman. Ini dari sahabat langsung. Di sini saya buka. Ini dari Al-Fatihah, Baqarah, dan ini sampai 114 surat. Nah, kalau saya buka Al-Quran yang sekarang, Al-Quran yang online sekarang, kan ada 114 surat nih. Kita coba aja deh surat 113. Di sini saya juga buka 113. Surat 113 ini saya zoom in. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dan terus. Jadi preserved 14 abad. Coba Bunda carikan saya kitab yang terjaga 14 abad, ditulis oleh orang yang umi dan dihafal ratusan juta orang, dan berisi tauhid, soal ketuhanan. Jadi kalau Bunda bilang nggak ada satupun manuskrip Al-Quran, salah sekali. Lah, ini baru pertama aku malah tahu kalau ada manuskripnya. Masya Allah. Ya karena ini sekunder Bunda. Ini sekunder. Ini sumber sekunder, sumber primernya itu hafalan, betul. Jadi kita hafalan, habis itu ini sumber sekundernya ini untuk mensupport hafalannya, seperti Ustaz Hatta bilang tadi. Jadi kalau Bunda mau lihat contoh orang yang hafiz, yang hafal, ya bagaimana hafiz itu ada ada datanya, gimana dia punya ijazah. Saya tunjukin aja ya. Oh ya, monggo. Ini saya tunjukin aja. Sedikit lagi Ustadz. Afwan. Nih. Ini saya pakai kamera depan ya. Kamera belakangnya sama aja, muka saya sama kok sama dia. Nah, ini salah satu hafiz Al-Quran. Dia megang yang namanya ijazah. Ini saya putar ya. Now is quite literally a miracle. And before I show you a closer look at it, let me tell you a bit about it. This piece of paper is known as an ijazah, and it's basically what a scholar of Islam gives his. Dia menjelaskan ini kalau ini tuh namanya ijazah. Nah, nanti dia tunjukin isinya. Ini dia tunjukin isinya sebentar ya. Nah, nih ya, kita dengar apa yang dia bilang. So you can see this is where my sheikh puts his students' name when they've memorized the Quran and they're ready to get an ijazah. And everything else you see here. Nah, jadi dia bilang nanti nama dia lagi menghafal, dia hafiz Al-Quran. Nanti nama dia ditulis di sini dan dia nanti ditulis syekhnya, dia hafalnya dari mana, dari siapa. Nah, nanti setiap nama ini setiap ada angka merah ini, itu artinya dia belajar dari syekh ini, dari syekh ini, dari syekh ini, dan mundur terus 14 abad sampai ke chain of narration that goes all the way back to the very beginning, and every single red word that you see there is basically the link between the next person in the chain. So this student studied from my sheikh, who studied from another sheikh, who studied from another sheikh, all the way back for 1,400 years. And if you look here towards the end of the chain, you can see.
Nah, udah mundur 14 abad, ini sampai ke An Abi Hurairah, the great companion of the Prophet An Abi Hurairah, itu sahabat Rasulullah langsung. Salam, who got his ijazah from the great companion Ubay ibn Ka'ab. Dia belajar dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk 4 orang penghafal pertama. Who got his ijazah from none other than Rasulullah Muhammad. Ubay dapat langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua Al-Quran penghafal Quran itu ada sanadnya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, mbakku. Jadi emang makasih paling pengetahuan baru lah. Mantap. Saya juga suka ngulang-ngulang ini karena saya suka ngulang-ngulang ini untuk mempertebal iman saudara-saudara saya di bawah. Silakan Bunda. Iya. Enggak kan apa ya? Kan saya sering pertanyakan, bukan karena saya ingin mendapat apa. Ini hal nggak perlu diperdebatkan. Iman ada dalam diri kita. Kan gitu, ketakwaan juga ada dalam diri kita. Dan kita sebenarnya kan kalau mau dibilang sih kan saudara sepupu juga kan gitu. Ini zaman dulunya kan begitu. Sebenarnya hal ini nggak perlu untuk diperdebatkan atau untuk menjadi cacian. Meski kami di Indonesia golongan minoritas, tapi kalau mendunia kita kan jadi mayoritas. Tapi bukan untuk membuat gini. Di dalamnya gitu loh. Saya sering ngelihat perdebatan antara Kristen Islam. Kenapa kita nggak duduk bareng saling belajar seperti ini? Di Alkitab pun ada 5.000 manuskrip yang udah ditemukan di Timur Tengah juga. Sebentar, saya mesti luruskan. Dari 5.000 manuskrip Mbak, kalau Mbak tahu 98% itu dari abad 8 onwards, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ke 14. Di abad 1 tidak ada satupun manuskrip perjanjian baru. Di abad kedua, 3 itu cuma ada 37 ayat berdasarkan manuskrip. Baru di abad keempat di tahun 325, 350 dan 375 itu ada namanya Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Jadi 400 tahun setelah kejadian baru ada manuskrip setelah konsil. Jadi maaf saya luruskan. Ini baru saya dapat. Oke, apa namanya Mbak? Informasi. Aduh. Saya kurang pinter ya, bukan arkeolog. Oke, kalau informasi langsung dari arkeolog. Mantap. Kota Malang. Oke, jadi kalau saya cari tahu nih Mbak, kalau saya cari tahu nih Mbak, oldest complete New Testament manuscript, perjanjian baru tertua. Ini dibilang the oldest complete of New Testament of Codex Sinaiticus. Ini saya cari tahu nih Codex Sinaiticus. Di sini dari codexsinaiticus.org. Nah, ini punya kegerejaan dari the British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University Library. Habis itu saya ke About Codex Sinaiticus. Di sini dibilang Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis, bukan ditemukan, ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal artinya apa, Mbak? Ada yang lebih awal nggak daripada yang paling awal? Enggak, gini, bukti manuskrip bukan penulisannya ya. Bahwasanya mendukung proses terjadinya ini. Oh, jadi prosesnya 400 tahun gitu ya? Bukan 400 tahun. Di abad pertama ada. Bahkan itu orang Yahudi yang menulis. Seingat saya ya Mas ya. Tapi kalau mau buka lengkap sih Taman bisa. Ini yang kita bahas kan perjanjian baru ya Mbak ya? Iya, perjanjian. Iya, kalau perjanjian lama itu ada yang namanya naskah laut mati. Nah, itu perjanjian lama semua Mbak. Itu namanya Dead Sea Scroll. Itu perjanjian lama semua. Yang perjanjian baru itu, yang tertua, itu Sinaiticus dan Vaticanus, Bunda. Coba dicari tahu lagi deh.
Ini loh, Ustaz saya Jibril. baca punyanya Bambang Nurseno, arkeolog. Kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh dari saya gitu. Oke. Saya banyak bertanya sama beliau gitu. Ya, beliau arkeolog. Seorang arkeolog. Oke. Saya bisa tunjukin nggak satu contoh di mana kita nggak bisa percaya sama orang dari omongannya? Bisa nggak saya kasih tahu? Iya, karena kita kan suka ya kayak gitu kalau dijelasin by data lah, saya lebih senang sama kayak Pak Bambang ini yang jelasin ke saya. Oke. Sekarang saya boleh tunjukin sesuatu lagi nggak soal Bambang Nursena? Ya. Boleh nggak? Oke. Ntar ya, saya buka ya. Ini biar orang tahu juga bagaimana kualitasnya. Nih. Lihat komennya agak serem. Iya, nggak usah didengerin. Ini dulu. Ya. Nih Mbak. Kapan kata Allah dipakai dalam Nih ya, saya tunjukin sekalian sama datanya ya. Ini buat Iwan Villa ya, semua sekalian biar tahu kualitasnya. Nih. Jadi ada satu nih Bang, ini Bambang Narsenunya kan Mbak? Iya betul. Oke, ini kita dengar ya dia bilang apa ya Mbak ya? Indonesia lah ini dulu. Mulai kapan kata Allah dipakai dalam konteks Indonesia lah ini dulu. Nah nih, dia bilang. Nah sekarang kita lihat sejarah. Nih. Mulai kapan kata Allah dipakai dalam konteks Indonesia lah ini dulu. Tapi kalau ngomong tentang Islam atau Kristen di Timur Tengah itu kan Allah atau Allah ya. Tapi itu dipakai setelah munculnya pengaruh Arab Islam ke Indonesia. Oke. Ya sekalipun kata Allah itu dipakai di lingkungan orang-orang Kristen. Nah, dia bilang kata Allah dipakai oleh lingkungan orang Kristen. Juga sebelum zaman Islam. Sebelum zaman Islam. Oke. Zaman Islam. Seperti misalnya Prasasti Jabat. Prasasti Zabat 512. Prasasti, jadi Bambang Narsenu bilang di Prasasti Zabat tahun 512 tahun 512 itu kan sudah memakai bahasa Arab. Nah, udah menggunakan pakai bahasa Arab, berarti Allah ya. Nah, sekarang kita ke prasastinya, Mbak. Di sini ada dari The Catholic Counter Reformations. Kita ulang ya. Tadi dia bilang dari mana? Seperti misalnya Prasasti Zabat tahun 512. The Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabad 512. Betul nggak? Ini prasastinya. Iya betul. Iya. Nah, begitu kita baca, Mbak, manuskripnya atau prasastinya, ini disebut di sini ilah, Mbak, bukan Allah. Ini ilah, bukan Allah. Nah, jadi menurut Mbak dia jujur nggak? Ya enggak sih kalau kayak gitu. Nah, dia bilang sudah menggunakan Allah di Prasasti Zabat tahun 512. Saya buka nih, ini dari kekristenan loh, dari Katolik loh. Zabat 512. Ilah tulisannya. Jadi kalau kami Mbak Muslim itu apa-apa kami mesti cek semua. Jadi kalau tiba-tiba nih Ustadz saya bilang, Bang Jibril kita puasa boleh jam 3, saya mesti tanya mana hadisnya, di mana narasinya, pernahkah Rasulullah melakukannya. Kita mesti cek bener Mbak, jangan sampai ketipu-tipu gitu Mbak. Ini soal keselamatan masalahnya. Iya ya. Betul nggak? Iya betul. Sampai ada narasi yang Mbak bilang nggak ada satupun manuskrip Al-Quran. Nah, barusan saya tunjukin. Dan saya tunjukin langsung sumbernya. Jadi Mbak setelah kita selesai live nih, Mbak bisa langsung cek. Bener nggak tuh si Jibril ini nipu nggak nih? Mbak cek aja langsung sendiri, ya nggak? Karena keselamatan kan masing-masing Mbak. Iya betul. Mantap. Disambung Ustadku. Nih saya puasa nih, takut taus. Ini Bang Jibril, satu lagi tolong tunjukkan Bang Jibril, izin tolong ditunjukkan di Kodeks Sinaiticus itu di kitab Genesis. Kenapa di Sinaiticus Genesis? Tolong jelaskan kepada mbak-mbaknya itu apa kitab Genesis itu, di kitab Genesis itu kan kalau di kodeksnya itu nggak ada
pasalnya itu tidak ada. Kenapa di Indonesia LAI bisa mengeluarkan itu, dasarnya dari mana? Oh, kalau Genesis mereka ambil dari Septuaginta, bukan dari Codex Sinaiticus. Mereka ambilnya dari Septuaginta. Ya mungkin bisa tolong dijelaskan sama mbaknya kenapa diambilnya dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah gitu loh. Oke. Biar sedikit paham. Oke. Kalau kita buka Codex Sinaiticus ya, ini yang tadi ya, codexsinaiticus.org. Ini kalau saya home-nya yang tadi. Kalau kita see manuskripnya, ini kita bisa buka semua. Nah, ini dari Terlalu bagus suara aku diulang-ulang bikin pusing orang. Mr. TB. Pak TB dijawab. Undang pendeta sampean aja, jangan sampean ini sudah gak ada ilmu, gak level. Pendetanya diundang ke sini, saya injili itu. Dan Bunda cantik akan menginjili juga. Bunda siapa namanya kok? Enggak bisa. Ini Aren, Gus. Aren. Neng Aren akan menginjili pendeta sampean. Undang ke sini. Aku naik sebentar mau bantuin Pak TB Ini ya. kita, ya silakan. Nah, bagus ini. Ada yang membantu lah. Alkitab LAI memang beda.